Wow, puji Tuhan, partisipan kita ada 64 orang. Puji Tuhan, sangat antusias ya. Saya akan menyerahkan acara ini kepada moderator kita yang sudah tidak asing lagi di KBD, mungkin di tempat lain juga, yaitu kepada Kak Sita Manurung, yang sekaligus akan memimpin kita dalam pembacaan Kitab Mazmur 90. Kak Sita Manurung, moderator kita pada siang ini adalah Sita Manurung MSI yang sedang diproses dan bertumbuh bersama dengan seorang mama yang Alzheimer. Silakan Kak Sita. Masih di mute Kak Sita. Aduh, ini kesalahan saya. Selamat siang Bapak Ibu. Boleh nggak untuk pertama ini saya mohon Bapak Ibu membuka kamera videonya. Supaya saya lihat wajah-wajah lansia yang berharap pada Tuhan itu bedanya apa nih? Nah, boleh dibuka, 1, 2 sudah kebuka. Kalau karena jaringan nggak apa-apa. Ada lagi yang dibuka Bapak Ibu videonya supaya kita saling menatap lewat Zoom ini. Terima kasih, terima kasih. Ada Ibu Natalia Hendrata, ada teman saya Mutiara Sitompul, ada Ibu Maria Benedikta, ada Mama Esther Manurung, nangguda saya. Ada Ibu Marta, belum dibuka. Selamat siang, nggak apa-apa, nanti perlahan akan dibuka. Terima kasih untuk yang sudah membuka dan yang belum membuka. Bapak Ibu sekalian, kalau saya nanti ada hal-hal yang kurang berkenan, tidak seperti moderator yang lain, saya di depan mohon maaf dan juga mohon pertolongan Bapak Ibu untuk mengingatkan mungkin lewat cara-cara lewat chat atau yang lain. Nah, pada siang berharga ini, sebelum kita memulai, saya ingin membacakan Mazmur buat kita semua. Mazmur 90. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang, lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu. Dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu. Dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan paparan dari medis, yaitu oleh Ibu Dr. Susana,
Tetapi sebelum itu saya ingin menyampaikan jika Bapak Ibu nanti sesudah Ibu dokter lalu kemudian Ibu Vivi, maka ada akan tanya jawab selama lebih kurang 55 menit. Saya mempersilahkan Bapak Ibu, boleh pakai chat, boleh raise hand, dan pastikan mic-nya tidak di-mute. Saya suka lupa masalahnya, asik ngomong tahu-tahu masih di-mute. Nah, Bapak Ibu, jika Ibu atau Bapak atau rekan-rekan yang mendampingi orang tua punya keluh kesah, ingin berbagi, dipersilahkan. Tetapi karena waktunya terbatas, jangan panjang-panjang, tetapi tolong dipepet supaya yang lain bisa. Nah, setelah itu semua, kami panitia juga akan berdoa bersama-sama untuk apapun yang Bapak Ibu keluhkan atau ingin didoakan nanti. Selanjutnya Ibu MC, Teti Manurung nanti akan menjelaskan lebih detail. Sebelum kita lanjut mendengarkan Ibu Susan, saya rasanya perlu membacakan CV singkat. Kalau yang panjang-panjang, kayaknya nanti habis waktunya ya Ibu Susan ya. Jadi saya mau mulai pertama adalah bahwa Ibu Susan sudah memiliki suami dan 1 orang anak ditambah 1 orang anak. Jadi 2 orang putra-putri. Lengkap ya Ibu Susan ya. Saat ini selain sebagai dokter, Ibu Susan juga seorang dosen. Nah, lebih lengkapnya coba saya bacakan. Ibu Susan itu adalah dokter umum, dokter spesialis penyakit dalam, dan konsultan gastroenteropetologi di FKUI Jakarta. Pekerjaan beliau ahli penyakit dalam konsultan gastroenteropatologi di Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta, dan Rumah Sakit PMC Jakarta. Juga seorang staf pengajar yang seperti saya katakan tadi, dan membimbing kepaniteraan klinik bagian ilmu penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Ukrida Jakarta, membimbing kepaniteraan klinik bagian ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran Yarsi dekat rumah saya ini, dan Ketua Trikomdrik Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Ketua Unit Riset Rumah Sakit Umum Daerah Koja. Dan puji Tuhan, Ibu Susan selain dokter juga pendeta muda dan koordinator misi di Gereja Sungai Yordan Immanuel Jakarta. Karena itu, setelah saya bacakan ini, saya persilahkan Ibu Susan memberikan pengetahuan medis tentang lansia dan pendamping selama 40 menit ke depan. Saya persilahkan Ibu Susan. Baik, terima kasih Ibu Sita. Saya nggak mute ya, saya Iya. masih mute. Saya pertama-tama saya senang banget bisa hadir di komunitas yang luar biasa ini. Saya sangat terkesan dengan semangat Bapak Ibu sekalian, luar biasa, dan ternyata ini apa ya, kumpulan anak-anak cinta Tuhan ternyata ya, luar biasa sekali. Saya sangat bersyukur bisa hadir di sini, dan saya akan share slide saya. Ya, ini adalah judul yang diberikan dari Bu Sita kepada saya. Sebetulnya tema besarnya kan menua, dipulihkan, dan bertumbuh bersama. Itu sebetulnya bagus banget ya. Saya mendengarnya itu aja saya langsung diberkati. Memang alangkah indahnya kalau kita memang punya komunitas yang bisa sama-sama bertumbuh, sama-sama dipulihkan, dan memang kita pasti sama-sama menua. Ya. Nggak mungkin enggak. Iya, betul. Dulu saya waktu masih mahasiswa di FKUI, dulu saya punya kelompok tumbuh bersama. Ketika itu kita belum berpikir bahwa kita akan menua. Ternyata ini lebih lengkap ya, menua. Dan saya juga sangat senang di sini bertemu dengan Ibu Yunike, teman lama saya. Ketika itu juga sama-sama kita di UI ya. Baik,
topik kita adalah geriatri. Nanti kepanjangan introduksi habis waktu saya. Geriatri. Saya mulai pada menua dan lansia, karena judulnya kan menua. Menua atau menjadi tua adalah satu keadaan yang sebetulnya memang nggak bisa dihindari. Semua kita pasti akan menuju pada itu. Kita nggak mau, tapi nggak bisa enggak. Siapa sih yang mau jadi tua? Maunya sih muda terus. Waktu masih kecil pengen cepat besar. Sesudah besar pengen nggak mau tua. Manusia selalu mau enaknya, nggak bisa ya, pasti terjadi. Menjadi tua itu proses alamiah. Dan kalau kita sudah menjadi tua, kita pasti sudah melewati proses anak, proses dewasa, dan dewasa tua. Nah, lansia itu apa? Lansia adalah singkatan dari lanjut usia. Seorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas itu lansia. Jadi Bapak Ibu bisa cek umurnya masing-masing udah lansia atau belum ya. Nah, kemudian ini batasan dari WHO. Ini sudah lama tapi belum berubah. Untuk dikatakan usia lanjut adalah 60 sampai 74. Untuk dikatakan usia tua itu 75 sampai 90. Aduh, saya salah ngomong. Tapi sangat tua ini adalah di atas 90. Ini batasan dari WHO. Nah, nasional juga ada batasan dari Kementerian Kesehatan. Ada pre-tua, pre-lansia, pre-senilis ya, umur 45 sampai 59. Karena memang secara medis 45 ke atas mulai datang macam-macam. Dan satu datang bawa teman-teman. Diabetes, bawa hipertensi, bawa kolesterol, macam-macam, bawa teman-teman. Ini dimulai pada umur 45. Di bawah ini orang merasa sehat, nggak ada masalah gitu ya. Lalu usia lanjut sama 60 tahun ke atas. Dan ada satu lagi usia lanjut beresiko, yaitu 70 ke atas atau masih 60, tapi ada penyakit kroniknya. Ada masalah kesehatannya, ada DM-nya, ada hipertensinya. Nah itu sebetulnya secara medis resikonya kita samakan dengan yang umur 70 tahun ke atas. Apa sih yang terjadi kalau kita makin menua? Secara biologis, kulit mulai keriput. Aduh, rasanya dulu waktu ada satu keriput di bawah mata saya, beli krim mata yang paling mahal biar hilang itu keriput. Gimana caranya? Perawatan salon, tapi apa itu bisa hilang? Enggak. Karena apa? Pasti akan makin banyak. Jadi ya sudahlah, terima saja, puji Tuhan. Rambut mulai beruban. Ya tentu saja kita bagian dari kita akrab dengan yang namanya hair coloring ya. Karena kalau yang kerja pasti kan terpaksa diwarnai supaya supaya nggak terlalu kelihatan gitu ya. Tapi ada juga beberapa teman saya yang membiarkan saja rambutnya putih full putih. Keren juga, keren loh, putih full itu. Lalu gigi mulai lepas, penglihatan dan pendengaran kurang, mudah lelah dan mudah jatuh. Banyak pasien saya yang sudah umur-umur di atas 60 bilangin, dokter kenapa sih saya sekarang cepat capek? Saya langsung bilang, beda ya Bu dengan umur 20. Memang beda. Semua pasti akan mengalami seperti itu. Kalau sudah umur 60 ke atas, kalau turun tangga atau naik tangga harus pegangan. Kalau masih muda, yang dicari pegangan hidup. Kalau udah tua, yang dicari pegangan tangga. Mudah jatuh. Dan gerakan menjadi nggak lincah lagi. Itu otomatis. Itu kemunduran biologis fisik. Selain itu ada juga kemunduran kognitif. Secara kepandaian memang berkurang, mulai suka lupa, dan uniknya kemunduran ingatan orang-orang lansia ini lebih cepat, lebih gampang lupa untuk hal-hal yang baru. Kalau yang lama-lama dia ingat. Nah, ini parahnya kalau yang lama-lama itu masalah kesalahan orang. Ingat terus. Yang baru-baru yang kesalahan dia lupa. Dagingan banget ya. Kemudian dia juga suka disorientasi waktu dan tempat. Kita di mana ya? Suka gitu ya. Nggak, ya itu memang bagian dari usia yang memang lansia. Sulit menerima ide-ide baru, makanya banyak terjadi perdebatan nggak habis-habisnya antara generation gap.
Karena apa? Memang orang-orang usia lansia itu sulit terima ide-ide baru. Dan juga sudah mulai keseimbangan antara badan, penglihatan, pendengaran berkurang. Nah, saya mau lihat berdasarkan sistem organ, karena sebagai dokter kami selalu pendekatannya dari sistem organ. Pertama, organ indera. Kita lihat mata, mulai ada presbiop, pakai kacamata. Karena nggak bisa baca kalau nggak ada kacamata. Telinga, mulai ada penurunan kemampuan, terutama frekuensi nada yang tinggi. Dia nggak bisa dengar. Jadi yang kasihan sebetulnya orang-orang yang sedang musik ya. Kasihan. Dulu ayah saya almarhum, dulu kan suka sekali musik. Jadi begitu dia mulai gangguan telinga, saya kasihan melihatnya. Dia nggak bisa dengar lagu-lagu yang dia suka. Karena yaitu kemampuan mendengar nada tingginya hilang. Kemudian indera pengecap juga mulai terganggu, terutama rasa manis dan rasa asin. Itu juga mulai terganggu. Lalu penghidu, daya cium juga berkurang. Kulit, ini yang aduh ibu-ibu ya berusaha ke salon supaya kulitnya tetap kenyal. Suatu saat pasti akan mengalami kulitnya menjadi kering dan keras. Ini pada sistem indera. Kemudian pada sistem pencernaan, mulai dari rahang, gigi mulai satu-satu tanggal. Kemudian gangguan selera makan, mulai nggak nafsu makan karena ada masalah-masalah di dalam saluran pencernaan memang ada terganggu sehingga mulai nggak selera makan. Lalu sistem jantung dan pembuluh darah. Kemampuan jantung memompa darah mulai turun. Jadi jantungnya mulai lemah karena usia dan tekanan darah memang meningkat karena pembuluh darah tuh lebih kaku. Jadi tekanan darah meningkat. Makanya dulu saya nih nggak darah tinggi, tapi kenapa sekarang darah tinggi? Semua orang usia memang pelan-pelan tensinya naik, darah tinggi. Kemudian sistem nafas juga mulai terjadi kekuatan otot-otot nafasnya berkurang sehingga gampang sesek, susah nafas. Apalagi kalau di masa mudanya dia suka rokok, mantap. Kalau saya tanya, Bapak dulu ngerokok? Oh iya, ya ini bonusnya Pak, mohon maaf. Bonusnya rokok pasti terjadi di usia tua. Waktu muda nggak terasa, emang enggak. Bonusnya sekarang usia tua, sesek terus. Nah, sekarang kita bicara geriatri. Geriatri itu sebetulnya adalah bidang dari medis, yang mempelajari penyakit dan pengobatan gangguan kesehatan di kalangan lansia. Tadi kita bicara gangguan alamiah. Semua lansia secara alamiah mengalami gangguan ini itu karena kemunduran. Tapi penyakit juga ada. Selain kemunduran karena alamiah, juga penyakit ada. Nah, ini dari Kemkes di tahun 2013 mereka mendata penyakit-penyakit apa yang paling banyak pada lansia. Juaranya hipertensi. Lalu ada rematik, ada stroke, ada penyakit paru obstruktif kronis. Ini adalah yang saya bilang sesek-sesek orang tua gara-gara mudanya rokok. Karena kan banyak sekali orang yang merokok. Lalu gula, dan sebagainya. Ini tahun 2013. Tendensi ini memang bisa berubah. Di tahun 2017, ada sedikit perubahan, di mana yang paling atas adalah pneumonia. Pneumonia ini infeksi paru-paru. Kalau infeksi paru-paru virusnya bernama corona, maka pneumonia ini berubah jadi COVID. Tapi di tahun 2017 kan masih belum ada corona ya, jadi ini pneumonia oleh kuman-kuman lain. Lalu juga PPOK malah tambah naik. Gagal jantung, ini sakit jantung yang sesek itu namanya gagal jantung. Kemudian ini osteoartritis, ini pengapuran. Kalau pasien datang, dokter pinggang saya sakit, lutut saya sakit, bahu saya sakit, saya bilang, Pak, ayo kita ronsen, tapi hampir pasti itu semuanya pengapuran. Semua orang tua mengalami itu. Lalu infeksi saluran kemih, diabetes, dan hipertensi. Penyakit kalau kata guru saya, kalau orang lansia kedatangan penyakit, datang dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit karena satu penyakit, sebenarnya minimal 5 penyakit sudah ada di badan dia.
Jadi penyakit yang datang pada lansia itu rombongan, berjamaah, jarang cuman satu. Jadi jangan kaget, dulu saya sehat. Iya Bu, dulu sehat. Beruntung Bu, Ibu sakitnya bukan dari muda, bukan dari anak-anak. Karena memang begitu alamiahnya manusia. Pasti ada saatnya di mana satu-satu mulai datang. Tadi kan Mazmur yang dibaca sama Bu Sita ya, memang memang begitu kata Raja Daud juga gitu ya. Nah, sekarang ada yang namanya sindrom geriatri. Ini istilah dari Kemkes juga. Sindrom geriatri ini membicarakan kumpulan masalah kesehatan yang sering dialami oleh seorang geriatri. Ada 14. Dan supaya cakep didengar, mereka kebetulan bisa membuat semuanya awalannya I. Jadi dibilang 14 I. Walaupun ini campuran, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, tapi 14 I. Imobilisasi, instabilitas postural, inkontinensia urin, infection, impairment of senses, inhalation, iatrogenic, insomnia, intellectual impairment, isolasi, impecunity, infection, immune deficiency, impotence. Oke, kita akan lihat satu demi satu ya. Tapi saya akan pakai bahasa yang lebih gampang diterimanya ya, yaitu yang pertama imobilisasi. Ini kan berkurangnya kemampuan gerak. Banyak sekali pasien lansia yang datang ke saya, itu gara-gara di tempat tidur saja selama lebih dari 2 minggu. Dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Kenapa sih mereka di tempat tidur saja? Pasti dong ada penyebabnya. Apa yang paling sering? Yang paling sering itu ternyata fraktur femur. Apa tuh fraktur femur? Fraktur itu patah, femur itu paha. Jadi tulang paha ini, bagian kepalanya ini memang sangat rentan retak pada orang tua. Asal dia terpeleset, sasarannya pasti ini. Hampir pasti ini. Dan kalau sudah ini, dia bakal nggak mau gerak lagi, tidur terus. Nah, ini yang pertama, yang paling banyak. Lalu kesadarannya memang menurun, kalau orang bilang kan koma gitu ya. Dan memang ada banyak sekali penyakit, ini daftar penyakit, saya nggak akan jelaskan penyakit-penyakit ini, tapi memang ada banyak penyakit yang bikin orang tidak sadar, dan ini bisa bikin dia di tempat tidur berhari-hari tanpa keluarganya, kirain keluarganya mungkin kira dia cuma males, kirain cuma ngambek, padahal beneran penyakit. Lalu kelumpuhan anggota gerak. Kelumpuhan itu sebetulnya ada separoh, ada juga dari pinggang ke bawah, ada juga dari leher ke bawah. Apapun itu pasti akan membuat yang mengalami akan di tempat tidur saja. Immobilization. Nah, dampaknya luar biasa. Pertama, akan ada luka, mungkin mula-mula lecet, tapi lama-lama tambah benar-benar parah. Jadi kita bisa bahkan sampai lihat tulangnya di dalam, karena dan itu dari belakang ya, dari tempat dia berbaring ya, jadi dari dasar, jadi seringkali nggak sadar, keluarga nggak dibolak-balik kan, terlentang terus, tiba-tiba begitu sekali dibalik, udah kayak begini, keluarga kaget, lalu buru-buru bawa ke rumah sakit. Itu susah kalau sudah begitu. Selain luka dekubitus, ini trombosis vena adalah sumbatan di pembuluh darah, juga bisa bikin kaki bengkak dan nyeri. Lalu tensi turun, hipotensi ortostatik. Lalu infeksi, paling banyak terjadi di kencing dan di napas, itu paling banyak. Kalau orang tiduran terus, paling banyak kena infeksi pipisnya dan napasnya. Lalu sendi-sendi menjadi kaku. Ada pasien saya yang tadinya dia sendinya bisa gerak. Gara-gara tidak bergerak di tempat tidur lebih dari 2 minggu, akhirnya nggak bisa bergerak. Benar-benar nggak bisa bergerak. Karena dari keluarga nggak menyadari bahwa itu harus dibantu. Otot menjadi mengecil, otot menjadi lembek dan mengecil. Ini semua akibat dari imobilisasi. Nah, tadi kita bicara yang pertama imobilisasi ya, sekarang yang lain lebih pendek-pendek kok. Yang lain, nah ini instabilitas postural, gampang jatuh. Orang tua memang gampang jatuh, makanya saya bilang tadi orang tua harus selalu cari pegangan. Orang muda cari pegangan hidup, orang tua cari pegangan beneran, pegangan tangga. Harus selalu pegangan, karena dia gampang jatuh, memang begitu sifatnya. Sehingga dia jadi nggak percaya diri, jadi gampang cemas, gampang depresi, dan akibatnya dia jadi malas kemana-mana. Itu mesti kita bantu. Di sepanjang
ruangan yang orang tua kita mau jalan, kasih rel, kasih pegangan supaya dia nggak tuh dan dia mau jalan. Nanti saya kasih fotonya ya. Lanjut, ngompol. Orang tua memang suka ngompol dan seringkali akibatnya dia jadi takut minum, takut ngerepotin. Nanti saya kalau ngompol yang jagain saya repot. Jadi saya nggak usah minum. Akhirnya dehidrasi, penyakit baru datang karena dehidrasi bikin ginjalnya rusak. Kasihan ya. Jadi memang kita mesti ada sih obat-obatan yang bisa membantu ngompol pada orang lansia, dan itu memang harus ke dokter, nggak bisa kita konsumsi sendiri, nggak bisa. Dan akibat lain dari ngompol itu ya, urinnya berceceran di lantai, dia bisa kepleset dari urinnya sendiri. Kemudian kalau dia pakai pampers itu kan yang jagain kadang-kadang lalai ya, atau mungkin malas gantinya, lecet bekas pampersnya, dan juga bisa timbul secara psikis ya, malu, depresi dari kemudahan orang tua ngompol. Lalu infeksi, gampang infeksi karena imunologinya memang turun karena memang sudah begitu usianya, dan ini yang paling sering bikin lansia meninggal di rumah sakit, infeksi. Bisa karena perubahan sistem imunnya turun, refleks batuknya turun. Jadi, dan yang unik ya, gejala dan tanda infeksi pada lanjut usia tidak khas. Orang kalau misalnya pneumonia, kalau orang muda pneumonia, panas tinggi, batuk, sesek. Orang tua kalau pneumonia nggak panas, nggak batuk, nggak sesek, cuman dia tiduran aja nggak mau makan. Cuman itu, orang kira ngambek, orang kira malas, padahal pneumonia. Bahaya sekali. Jadi memang kita harus lebih ya full attention dengan lansia di rumah kita. Nah, gangguan indera, tadi saya sudah katakan ya, secara alamiah memang indera itu akan terganggu. Gangguan pendengaran, penglihatan, kita memang harus, ada yang benar-benar secara alamiah sesuai umur, tapi ada yang datang lebih cepat kan. Nah, memang kita harus diskusikan dengan dokter pribadi, apakah ada yang masih bisa dibantu, kacamata, hearing aid, kita mesti tolong ya. Dan usahakan kalau kita bicara dengan orang tua, dia bisa lihat gerakan mulut kita. Ini susahnya kalau kita pakai masker sekarang. Susah. Saya kalau komunikasi dengan pasien di tempat praktek, sekarang susah, setengah mati susah. Karena semuanya pakai masker. Akhirnya kita pakai bahasa Tarzan. Memang susah. 6, kurang gizi. Nah, apa yang bikin orang lansia kurang gizi? Pertama, karena masukan makanan memang kurang. Misalnya karena kalau dia tiduran terus, belum tentu keluarga datang buat nyuapin kan. Jadi bisa kelupaan, tahu-tahu seharian nggak dikasih makan. Atau dia karena psikologis orang tua, kalau pasien-pasien saya nih, kalau ngambek sama keluarganya, yang diinginkan nggak dikasih, senjatanya adalah nggak mau makan. Itu senjatanya. Jadi akhirnya dia pingsan lah, digotong ke rumah sakit. Makanya orang tua mesti kita perhatikan ya, kalau nggak mau makan tuh kenapa. Nah, selain penyebab-penyebab nggak makanan yang masuk memang berkurang, juga bisa karena memang dia punya penyakit sehingga kebutuhan lebih tinggi. Misalnya saya punya pasien sakit liver. Liver itu membutuhkan zat putih telur. Nah, liver itu yang memproduksi zat putih telur. Livernya sakit, jadi dia nggak bisa produksi zat putih telur. Jadi harus ada asupan dari luar, khusus zat putih telur. Putih telur direbus harus banyak. Kalau kata guru saya, 5-10 butir sehari. Nah, yang merawat belum tentu telaten. Karena ini memang kebutuhan yang spesial. Kemudian, akibat dari kurang gizi apa? Ya, daya tahan turun, penyembuhan luka turun, yang tadi dekubitus yang di punggung dan pantatnya lubang itu nggak sembuh-sembuh kalau putih telurnya rendah, nggak sembuh-sembuh. Jadi kayak lingkaran setan ya. Dia tidur terus, dia lalu lukanya makin lebar, dia makin nggak mau makan. Akhirnya ya banyak yang meninggal karena itu. Sedih ya. Kita lanjut. Iatrogenik, masalah akibat tindakan medis. Ini bukan malpraktek. Bapak Ibu, ini beda dengan malpraktek. Ini memang tindakan yang dibutuhkan, tapi memang bisa ada resiko yang bertentangan. Misalnya gini, pasien yang sakit jantung dikasih pengencer darah.
memang harus, kalau enggak jantungnya berhenti. Tapi pengencer darah bikin luka lambung. Banyak pasien yang dikirim ke saya lambungnya luka, berak hitam karena minum obat pengencer darah. Lalu pasiennya bilang gini, jadi saya berhenti ya dok pengencer darah. Saya bilang, sebentar dulu Bu, kalau ibu berhenti nanti jantungnya berhenti. Ini memang banyak pertentangan yang nggak bisa kita hindari. Seperti pasien dipasang kateter. Kalau nggak dipasang kateter, nanti ngompol, lalu terjadi dekubitus tadi. Tapi kalau dipasang kateter, pasien sering mengeluh nyeri, lalu gampang infeksi. Serba salah. Serba salah padahal dua-duanya benar, dua-duanya niat baik. Infus pada orang geriatri gampang bengkak. Memang begitu karena sudah rapuh venanya. Bukan karena susternya bodoh, bukan. Tapi banyak yang marah-marah sama suster. Karena pada lansia memang rapuh venanya. Jadi masalah-masalah medis juga bisa bikin penyakit yang memang sebetulnya nggak bisa dihindari kalau memang itu terpaksa dilakukan. Berikutnya, gangguan tidur. Banyak sekali pasien saya datang, dokter nggak bisa tidur. Ya, usia lansia memang sulit tidur. Jangankan lansia, sekarang ini ya makin ke sini, makin banyak orang-orang muda yang aktif bekerja juga sama, nggak bisa tidur, apalagi lansia. Ini masalah. Saya tidak membahas cara tata laksananya ya, karena karena itu antara nanti pasien dengan dokter ya. Nah, kemudian ada gangguan kepandaiannya turun, memang. Secerdas-cerdasnya orang pada muda, pada saat lansia turun. Kalau mau jangan cepat-cepat turun, guru itu siapa mungkin Bapak Ibu ada yang profesi guru, itu termasuk yang paling lambat loh turunnya. Karena guru itu kan sampai usia tua tetap mikir, tetap bikin buku, tetap ngajar, itu lama nanti turunnya. Makanya saya senang jadi guru. Ya, memang akan turun kemampuan kecerdasannya. Lalu isolasi. Kebanyakan lansia jadi menarik diri karena itu tadi mungkin memang dia nggak diperhatikan karena keluarganya pada sibuk sendiri-sendiri. Lalu mungkin dia karena ada hendaya fisik seperti tadi yang lumpuhkah, frakturkah, apapun yang membuat dia jadi menarik diri. Makin lingkaran setan ya, kasihan ya. Kemudian berkurang kemampuan keuangan. Sebetulnya ya memang ini lansia kan memang sudah nggak kerja. Jadi tapi untuk minta pada anak itu nggak enak loh. Pasien saya pada bilang, dok saya tuh kalau minta ke anak saya nggak mau. Kalau misalnya dia sudah bikin saving sejak muda, dia punya tabungan yang bunganya cukup untuk hidupnya dia, itu puji Tuhan. Ada sebagian yang bikin begitu, tapi kan nggak semua. Jadi kita sebagai anak, sebagai pendamping harus melihat jangan sampai ya lansia kita yang minta, kesian, dia pasti segan minta. Dan dia pasti keuangannya ya pasti nggak ada sumber kan. Konstipasi, lansia itu memang gerakan ususnya pelan, sehingga buang air besarnya rata-rata memang tidak seperti kita. Normalnya orang buang air besar sekali sehari. 2 kali sehari, maksimal 3 kali sehari itu normal. Lansia bisa seminggu sekali. Karena dia memang gerakannya kurang dan gerakan ususnya pun pelan. Itu mesti kita bantu, tinggikan serat. Kalau perlu kasih obat tertentu, obat pencahar supaya bisa buang air besar sekali sehari. Kalau enggak nanti bisa bikin penyakit yang berat-berat cuman masalah BAB saja, bisa bikin dia sampai harus dioperasi. Padahal cuman masalah sepele. Ke-13, sistem imun, defisiensi imun. Karena tadi saya katakan sesuai dengan umur makin melanjut, kemampuan tubuh membuat antibodi, membuat daya tahan makin turun. Maka dia gampang kena macam-macam penyakit. Termasuk COVID kan yang paling banyak meninggalkan yang lansia. Dan terakhir 14, gangguan fungsi seksual. Mungkin kita anggap nggak penting banget ya, lansia sudahlah gitu ya. Tapi saya punya beberapa pasien yang sudah lansia tapi sehat. Sehat, dia memang datang karena minta, dok saya ada gangguan fungsi, saya ada libido saya kurang, saya minta diobatin. Ada dokter khusus untuk masalah gangguan fungsi seksual pada laki-laki ada. Jadi kita kalau memang mereka membutuhkan kita harus bantu. Ini 14I. Nah, sekarang kita sampai pada peranan kita. Peranan kita ini sebetulnya Kemenkes sejak tahun 2015
menaruh pelayanan lansia sebagai salah satu pelayanan wajib. Jadi kalau Bapak Ibu ke rumah sakit nanti akan lihat ada tulisan di mana-mana lah di salah satu tempat yang strategis geriatri. Itu karena diwajibkan sama bukan karena rumah sakitnya sangat peka dengan kepentingan geriatri, saya rasa sih enggak. Cuma diwajibkan memang. Jadi memang sejak tahun 2015 diwajibkan. Lalu di petunjuk Kemenkes ini ada ini kalimat saya ambil dari Kemenkes ya. Memang kalimatnya agak-agak kalimat-kalimat tidak bukan sehari-hari, tapi coba kita lihat saja secara apa yang kita bisa dapatkan. Pertama, keluarga yang ada lansianya harus mengenal masalah kesehatan. Yang tadi saya jelaskan, tadi kan sudah saya jelaskan, inilah masalah kesehatan pada lansia. Maka saat ini Bapak Ibu semuanya sudah kenal. Lalu untuk merawat ini kita harus berusaha atasi keluhan, berikan bantuan, kemudian kita mengkoordinir pelaksanaannya. Jadi kalau ada keluhan, ada masalah, langsung kita ambil tindakan, jangan dibiarkan begitu saja. Lalu kita mesti mengidentifikasi masalah yang terkait dengan keselamatan. Nanti saya akan ini yang tadi saya katakan, lansia itu gampang jatuh, dan kalau jatuh urusannya panjang. Fraktur femur bisa sampai imobilisasi sampai dekubitus. Nah, makanya kita harus sediakan kayak gini nih di tempat-tempat yang lansia akan lewati supaya dia bisa pegangan terus, supaya jangan jatuh. Kemudian di toilet juga mesti ada untuk dia pegangan, dan toiletnya jangan toilet jongkok ya, harus toilet duduk. Toilet duduk untuk lansia harus toilet duduk, jangan sampai kan zaman sekarang mungkin saja masih ada toilet jongkok, mungkin saja. Di mal-mal aja saya masih lihat ada kok. Jadi di tempat lansia harus toilet duduk. Dan kemudian kalau bisa sih kita menyediakan bed yang kayak begini nih. Dulu waktu mama saya almarhum 3 bulan terakhir saya dampingi, saya beli bed begini karena memang pada posisi tertentu dia perlu diangkat kepalanya, perlu diangkat kakinya. Ya memang kalau kita memungkinkan kita sediakan. Dan ini ada, dan kita juga mesti memanfaatkan lansia itu kan kalau dibawa ke rumah sakit ribet. Jadi kadang-kadang keluarganya bilang sama saya, dok boleh nggak saya nggak usah bawa nenek saya aja datang bawa hasil lab. Boleh, saya bilang. Saya selalu, kalau lansia jangan sering-sering datang ke rumah sakit. Tapi sekarang kan ada telemedicine. Jadi kita boleh memanfaatkan telemedicine untuk konsultasi. Setiap saya telemedicine, keluarganya lalu menunjukkan, mengarahkan kamera nih dok, nenek saya, lalu kemudian dia bertanya. Kita manfaatkan telemedicine untuk bisa membantu lansia di rumah kita. Nah, ini juga kalimat dari Kemenkes ya, jadi kalimatnya memang kalimat standar Kemenkes, tapi kita coba lihat baik satu-satu ya, secara praktis ya. Nutrisi gizi ya mesti cukup. Higiena kebersihan jangan sampai ngompol nggak diganti. Kita harus jaga keselamatan, penuhi kebutuhan istirahat, pertahankan kemandirian, tata pola hidup. Saya akan bahas satu persatu. Untuk nutrisi, kebutuhan energi memang lebih rendah dibandingkan orang yang aktif. Memang dia tidak butuh makanan sebanyak orang yang aktif. Tapi usahakan tinggi serat, rendah lemak. Tinggi serat, rendah lemak. Sedangkan vitamin mineral yang dia butuhkan kalsium, besi, vitamin A, B, C. Ini sebetulnya kalau selalu dikasih buah yang bervariasi 3 kali sehari, pagi, siang, sore, buahnya bervariasi, ini pasti terpenuhi kok. Tinggi serat, rendah lemak. Dan perhatikan hidrasinya. Jangan sampai dia malas minum karena takut pipis yang kayak tadi. Perhatikan hidrasinya. Lalu kebersihan. Selalu mandi, kadang-kadang ya kalau dia malas mandi ya mandiin. Kadang-kadang kalau dia di tempat tidur saja ya kita mandiin. Pakai sabun mild, sabun baby, jangan sabun sama dengan kita. Selalu kasih lotion karena kulitnya akan kering. Kemudian bantu sikat gigi. Kemudian sampo itu ada sampo kering ya, ada sampo kering. Jadi ada teman saya punya nenek yang memang kalau dikeramasin paling sekali 2 minggu, tapi di sehari-harinya disemprot pakai sampo kering. Jadi lebih praktis supaya bisa tetap bersih. Lalu jangan sampai terendam air. Kalau kadang-kadang kan dia lupa
taruh tangannya di baskom terus ketiduran lupa, aduh perhatikan baik-baik jangan sampai terendam air. Nah, jaga keselamatannya. Kalau jalan di terik matahari selalu ada topi, selalu pakai sepatu yang ukuran pas. Kalau kegedean dia bisa jatuh. Kalau kesempitan dia bisa luka. Harus ada penerangan yang cukup. Karena kalau sampai terpeleset urusannya panjang. Atur meja kursi di rumah supaya lansia tidak sampai terbentur dan tidak sampai jatuh karena itu. Beri pengaman pada peralatan listrik seperti pengaman pada anak balita ya. Kemudian sediakan pengaman kalau beraktivitas ya, tadi tempat-tempat yang mesti dia ada pegangan itu ya. Kemudian ventilasi harus baik. Kunci pintu dan jendela harus kita jaga benar-benar, jangan sampai masuk maling. Ada pendamping kalau nyebrang, jangan biarkan nyebrang sendiri, serem amat. Kemudian menunjang kemampuan coping keluarga. Coping itu apa ya? Kemampuan keluarga untuk kompak sama-sama saling mendukung untuk membantu lansia ini. Kemudian penuhi kebutuhan istirahat dan latihan olahraga. Lansia juga butuh olahraga, tapi pasti olahraganya beda. Yang ringan-ringan, kalau misalnya dia masih aktif bergerak kan ada senam lansia kan ada ya, yang ya cuma begini-begini tapi yang penting bergerak. Tapi kalaupun dia hanya di tempat tidur, gerakan sendi secara rutin sangat penting. Kalau enggak nanti kaku, kontraktur. Dan kita juga harus mengatur jam tidurnya, jam aktivitasnya. Pertahankan kemandiriannya. Nah, ini memang kalau bisa lansia itu tetap bisa mandiri. Ayah saya sampai hari dipanggil Tuhan, tetap mandiri. Tetap bisa ke kamar mandi sendiri, bahkan masih suka jalan nyetir ke kantor kan cuma dekat untuk bikin tulisan. Tuhan panggil karena tiba-tiba kena stroke hemoragik, itu dipanggil Tuhan. Tapi dia tetap mandiri karena kemandirian tuh memang sangat membuat dia merasa berguna ya, kemandirian. Jadi kita harus mendukung supaya bisa mandiri. Dan satu lagi, mempersiapkan menghadapi kematian. Ini tulisan dari Kementerian Kesehatan, bukan saya yang bikin. Tapi saya juga waktu baca ini ngeri-ngeri sedep. Oh iya ya, betul ya. Kita harus persiapkan lansia. Sebetulnya bukan cuma lansia, kita pun harus mempersiapkan roh kita untuk nanti di kekekalan seperti apa roh kita dengan Tuhan. Tapi terutama lansia karena secara hitung-hitungan alamiah dan medis memang sudah lebih dekat untuk menghadapi kematian. Kita harus siapkan. Dengan cara apa? Nanti saya akan sedikit singgung. Tapi sebetulnya nanti ada Bu Yunika ya. Kesimpulan, menjadi tua adalah kepastian. Sindrom geriatri memang menghasilkan sejumlah masalah. Peranan keluarga sangat penting. Ya, tapi saya mau katakan peranan firman paling penting. Saya mau tutup dengan ayat yang tadi dinyanyikan. Ini salah satu yang saya suka kasih sama orang-orang lansia. Saya tuh kan suka datang ke pasien untuk pelayanan, dan kebanyakan pasien saya itu memang lansia. Saya suka kasih bermacam-macam ayat ke mereka, termasuk ini, bahwa sampai masa tuamu Tuhan akan tetap menggendong, memikul ibu. Tapi apakah ini berlaku untuk semua lansia? Tidak. Yang seperti apa yang berlaku ini? Kalau kita baca Yesaya itu ya, kita baca ini janji Tuhan untuk sisa Israel. Sisa Israel itu apa? Orang yang tetap bertahan, mencintai Tuhan, mencintai firman, dan terus ada hubungan dengan kekekalan tiap-tiap hari. Janji ini berlaku. Karena itu saya satu lagi ayat, ini Musa. Musa berumur 120 tahun ketika dia mati. Matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Jadi Musa sakit bukan karena mati. Luar biasa. Bukan karena dia menderita berhari-hari di tempat tidur. Enggak. Tapi kenapa? Karena di ayat 5 dikatakan, matilah Musa hamba Tuhan itu ditanam sesuai dengan firman Tuhan. Karena memang Tuhan sudah mengatakan, sudah waktunya anakku. Kamu aku panggil. Tuhan panggil memang karena tubuh ini memang fana. Roh yang kekal. Maka kita sangat penting menyiapkan roh kita dan roh lansia orang tua kita untuk terus-menerus terhubung dengan kekekalan supaya kapan saja Tuhan panggil, siap untuk datang dan bersatu dengan Allah di kekekalan nanti. Amin. Saya kira saya tutup sharing saya
kembalikan kepada Ibu Sita. Silakan Ibu. Masih mute Ibu, maaf. Terima kasih dokter. Dapat respon langsung dari peserta, sudah menjadi berkat materinya. Tapi sebelum peserta bertanya atau menyampaikan sharingnya, saya ingin minta dokter tambahan, masih ada waktunya, lebih kurang 10 menit. Psikis, masalah psikis orang tua tuh, gimana tuh dokter? Psikologisnya misalnya moodnya, apanya, swing, apalah gitu. Ya, saya kembali ke slide saya tadi ya. Tadi saya tunggu ya, mana tadi? Tadi ada, nah ini, ya ini tadi saya bicara kemunduran fisik, kemudian kemunduran kognitif. Ini memang terkait dengan mental, terkait dengan mood. Jadi orang-orang tua, pertama dia akan gampang lupa, apa-apa lupa, apa-apa lupa. Jadi jangan diomelin ya kalau dia lupa. Memang itu karena kemunduran yang dia alami. Kemudian ingatan akan hal-hal muda lebih baik dibanding dengan hal-hal yang sudah yang baru saja terjadi. Makanya untuk yang orang-orang tua ini, kalau dia paling suka cerita-cerita masa lalu, paling suka masa lalu. Oh dulu saya pernah melayani seorang ibu umur 70 berapa gitu ya. Lalu saya tanya gini, Ibu, apakah Ibu tiap hari baca firman? Terus dia bilang gini, sekarang sih tidak dokter. Tapi dulu saya majelis, dulu mulai cerita masa lalu. Memang orang tua selalu suka cerita masa lalu. Nah, makanya kita harus menyesuaikan dan kita harus ingatkan, Ibu, sekarang dan Bu, Tuhan Yesus tidak berubah kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Kita pun tidak boleh berubah, Bu, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dulu Ibu majelis, dulu Ibu baca firman, sekarang pun Ibu harus baca firman. Karena firman itu adalah makanan untuk roh Ibu. Kalau kita tiap hari makan buat fisik. Kemarin makan, sekarang makan, besok makan. Kita kan nggak mungkin bilang, saya makan 1 kali buat 1 bulan, kan nggak mungkin. Firman juga begitu. Maka kita harus ajarkan kepada pasien, kalau saya kepada pasien ya, bahwa Ibu tiap hari butuh firman. Tiap hari butuh firman. Nah, ketiga, sering ada disorientasi terhadap waktu, tempat, dan orang. Memang dia tuh suka bingung. Memang orang tua itu, orang lansia itu suka bingung. Tiba-tiba dia ngomongin apa gitu yang nggak cocok dengan yang sedang terjadi. Memang itu bukan karena dia memang apa ya, ada penyakitnya, mungkin juga memang ada penyakit, tapi tanpa penyakit pun ini bisa terjadi secara natural karena ini memang kemunduran kognitif dari orang-orang lansia. Suka bingung dengan ini sekarang udah belum sih? Ini sekarang pagi apa siang? Dia lupa. Dan tempat juga dia suka bingung. Aku nih di mana sekarang? Suka lupa. Tempat dan orang-orang yang dia temui. Ini siapa? Dia suka lupa. Bukan karena dia sengaja. Memang dia disorientasi, memang dia lupa. Dan kemudian dia sulit menerima ide-ide baru. Ini yang tadi saya katakan generasi, makanya timbul generation gap ya, makanya timbul generation gap. Kita menurut saya begini, tapi dia lalu nggak setuju. Bukan karena dia mau ngajak berantem, bukan, tapi memang sudut pandang dia tidak bisa, belum bisa disamakan dengan sudut pandang kita. Nah, kita mesti pelan-pelan, memang kita harus pelan-pelan untuk menyamakan sudut pandang. Disitulah kita perlu hikmat ya, hikmat dari Roh Kudus. Bagaimana supaya
sudut pandang kita bisa kita samakan dengan lansia ini, atau dibalik, sudut pandang lansia ini yang disamakan dengan kita supaya dia bisa bisa setuju dengan apa yang kita maksud. Dan terakhir, memang ada gangguan keseimbangan antara badan orang yang lansia ini. Kalau dia jalan, dia tidak tegap gagah perkasa lagi, tidak. Tapi dia akan seperti terhoyong-hoyong karena memang ada gangguan keseimbangan. Obatnya sih ada. Memang kalau misalnya pasien datang ke saya, "Dok, saya ada gangguan keseimbangan," saya kasih obat. Tapi kita kan tidak bicara ranah obat. Jadi kalau misalnya ada yang seperti ini di keluarga, maka bawa ke dokter karena kalau itu ringan dan tidak mengganggu, kita bilang ini kemunduran alamiah. Oke. Tapi kalau itu berat dan mengganggu, kita bilang ini sudah masuk di ranah penyakit sehingga perlu bantuan dokter. Karena obatnya ada untuk gangguan keseimbangan. Kemudian penglihatan dan pendengaran berkurang ini juga sama. Sejauh penglihatan berkurang itu tidak mengganggu, kita bilang ya nggak apa-apa, tapi setahu saya sih semua lansia pasti akan butuh kacamata ya, dan tidak sulit kan mendapatkan kacamata. Jadi mengatasi gangguan penglihatan itu sudah sangat lazim kita sediakan kacamata, dan mengatasi gangguan pendengaran sudah sangat lazim kita sediakan kita carikan bantuan dari peralatan yang disebut hearing aid itu, karena memang sekarang juga sudah sangat maju kok hearing aid itu, sudah tidak ribet-ribet kayak zaman dulu. Sekarang sudah banyak hearing aid yang jauh lebih praktis dan cukup bisa diterima oleh para lansia. Jadi memang kita harus bantu para lansia kita dengan apapun yang disediakan oleh teknologi sekarang untuk bisa membuat mereka lebih mudah dan lebih menikmati masa lansianya. Masih mute, Ibu? Ya, oke. Terima kasih, Dokter. Terima kasih. Buat Bapak Ibu yang masih terus bersama kami di ruang Zoom ini, bersyukur kita sudah mendapatkan berkat dari pelayanan Ibu Susan dengan pengalaman beliau dan juga secara medis sebagai dokter penyakit dalam dan juga menangani geriatri. Sebelum Bapak Ibu menyampaikan secara verbal dengan unmute, nanti saya sudah juga mendapatkan beberapa pertanyaan di chat. Kita akan menenangkan diri 10 menit ke depan. Kita mendengarkan kesaksian langsung dari Ibu Flaviana Tagung, bagaimana beliau merawat 2 orang yang dikasihi, mami dan tante beliau. Saya persilahkan kepada, saya biasa manggil Kak Vivi, saya panggil aja ya, Kak Vivi. Ya, selamat siang. Saya akan men-sharingkan apa yang saya nikmati dalam merawat orang tua kami. Mungkin bisa ditolong presentasinya. Ya. Yang pertama saya akan menceritakan kondisi umum. PowerPoint yang berikut. Ya, ini kondisi sebelah kanan itu mami saya, sebelah kiri yang di kursi roda lebih panjang itu inang tua ya, jadi kakak kandungnya mami. Nah, sebenarnya yang paling lama kami rawat itu mami. Mami lumpuh sejak 2 November 2011 karena pendarahan otak kiri akibat stroke trauma, jadi jatuh di usia 74 tahun. Lalu seperti yang Dr. Susan tadi katakan, karena kami tidak kurang pengetahuan, jadi akhirnya Juli atau Agustus 2016, Mami mengalami luka dekup lumayan dalam sampai tulang ekornya kelihatan dan lumayan lebar gitu. Tapi bersyukur selama 2 tahun kami obati,
dengan berbagai macam masukan dari dokter, dari perawat luka dekup, akhirnya udah tertutup. Nah, tapi memang mesti kami telaten. Jadi kalau kami tidak sering mengganti, dia bisa luka lagi, lebar lagi, dalam lagi gitu ya. Jadi demikian. Nah, kalau tante kami itu tidak sampai setahun. Ya, dia mulai dari sakit, kena COVID, sampai akhirnya meninggal itu lumayan cepat ya, tidak sampai setahun. Tapi bersyukur punya waktu bisa merawat. Nah, berkat yang kami nikmati untuk Mami selama hampir 10,5 tahun, Mami masih hidup sampai hari ini. Merawat Mami yang lumpuh, secara pribadi saya sangat menikmati banyak berkat Tuhan, banyak pertolongan Tuhan. Yang pertama, menikmati Tuhan memberi kesempatan untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada kedua orang tua kami ini, karena mereka ini atau kami ini Katolik, jadi cenderung lebih merasa seret berdoa kepada Bunda Maria, dan bersyukur dalam masa-masa mereka sakit, saya banyak memberitakan tentang Tuhan Yesus, bahwa iman harus fokus kepada Tuhan Yesus, dan bersyukur sebelum tante saya meninggal, dia sudah menikmati doa kepada Tuhan Yesus begitu. Dan yang kedua, menikmati Tuhan sangat mengasihi orang tua kami. Ya, Tuhan hadirkan dokter, perawat, dan banyak penolong sehingga perawatan kepada orang tua kami makin maksimal. Foto di sebelah kanan itu waktu tante kami kena COVID, itu sangat ajaib ya. Kami bawa beliau ke rumah sakit Tebet, kami nggak tahu kalau dia kena COVID, tapi setelah sampai di Tebet ternyata dia kena COVID, lalu dipindahkan ke rumah sakit yang kami tidak tahu, jadi tergantung nanti dapatnya di mana. Dan waktu itu sangat khawatir, sangat takut, karena kalau nggak ada dokter yang dikenal, ngeri aja gitu. Dan bersyukur Tuhan menempatkan di Rumah Sakit Durensawit, di mana ada Dokter Bella yang saya sangat kenal dekat, sehingga kami bisa video call. Tante saya nggak punya handphone ya, jadi video call-nya lewat Dokter Bella. Dan bagi kami ini penghiburan yang luar biasa, karena kami bisa ngomong sama Tante Awe untuk menguatkan beliau, sampai akhirnya beliau sembuh. Kemudian, ya ini Mami kami, ya kami menikmati Tuhan mengatur pelayanan dan kondisi orang tua ya. Jadi ketika mereka sakit dan butuh perawatan yang waktu perawatan yang banyak, entah kenapa gitu juga pelayanan khotbah sangat minim ya. Jadi Tuhan itu begitu mengatur gitu, sehingga pada saat memang butuh fokus ke mereka, pas juga pelayanan tidak banyak gitu ya. Dan kalaupun ada, teman-teman di Perkantas bersedia untuk menggantikan. Dan ketika memang Tuhan mau saya khotbah, selalu aja Tuhan buka jalan. Kalau saya boleh sharing, ini foto Mami di sebelah kanan ini waktu Mami dirawat 2 minggu yang lalu, 18 sampai 23 April ya. Dan waktu itu tanggal 24 April saya ada 2 khotbah Paskah gitu ya, secara online. Nah, selama 18 sampai 23 tuh saya bergumul luar biasa. Karena saya nggak tahu Mami ini akan sembuh atau akan pergi begitu. Dan akan lama di rumah sakit atau enggak. Karena Mami masuk ke rumah sakit ini dalam kondisi yang cukup parah, sesak napas, demam tinggi 40,6, dan memang udah sempat ngorok begitu. Jadi selama 18 sampai 23 itu saya bergumul berdoa, Tuhan ini 2 khotbah Paskah bagaimana begitu ya. Tapi secara ajaib hari Sabtu tanggal 23 ketika Mami cek darah, Mami ronsen kembali, lalu dokter datang sekitar pukul 3 menghampiri kami dan mengatakan Oma, kondisi hasil labnya membaik, hasil ronsennya membaik, itu menyatakan bahwa respons terhadap obatnya bagus. Jadi karena udah lansia,
bahaya kalau terlalu lama di rumah sakit, jadi pengobatan dilanjutkan ke rumah. Wah, waktu itu saya gembira sekali gitu, karena kalau hari Sabtu kami pulang, berarti hari Minggu saya bisa khotbah dari rumah gitu. Dan saya melihat ini Tuhan menjawab doa gitu. Ketika memang saya harus khotbah, Tuhan buka jalan gitu. Dan bersyukur hari ini Mami makin baik begitu. Bersyukur, jadi Tuhan mengatur begitu rupa gitu, secara ajaib. Dan yang keempat, menikmati Tuhan pemelihara ajaib. Karena kebutuhan bulanan lumayan besar gitu ya, obat untuk parunya, uap, kemudian apa, dekubitus, kemudian juga seperti yang dokter bilang, kami diharuskan 1 hari 10 putih telur untuk Mami gitu ya, dicampur dengan berbagai macam sayur-sayuran dan buah-buahan gitu ya. Itulah kami blender gitu ya. Jadi tetapi menikmati gitu ya, menikmati Tuhan mencukupkan dan melimpahkan. Nah kemudian silakan PowerPoint berikutnya. Ya, ini ya. Dan yang kelima, kami sangat menikmati insight dan refleksi yang menyegarkan dari Tuhan. Ya, selama merawat Mami 10,5 tahun dalam kelumpuhannya ini, banyak dapat refleksi seperti yang dokter bilang tadi, karena waktu berapa tahun yang lalu kami nggak ngerti ya, kalau harus beri tindakan gitu ya, kalau berapa tahun terakhir ini udah rutin, habis mandi, habis kami mandikan, saya urut, saya saya gerak-gerakin sendi-sendi tangan, kaki gitu ya, supaya peredaran darah lancar dan juga sendinya tidak kaku. Nah, tapi waktu saya belum ngerti itu saya menyaksikan kok kaki tangan Mami makin mengecil gitu ya. Lalu coba ngobrol sama dokter yang kami kenal, memang begitu kalau kalau tubuh tidak digunakan ya makin rusak begitu. Sehingga waktu itu dapat refleksi, oh berarti sebagai orang percaya juga begitu dong ya. Kalau kami berhenti melayani Tuhan, maka akan makin rusak begitu. Makin rusak gitu ya. Jadi dari kondisi Mami ini jadi dapat insight, dapat refleksi betapa pentingnya hidup orang percaya terus dipakai gitu. Terus dipakai bagi Tuhan. Kalau enggak nanti mengecil dan akhirnya makin lumpuh gitu ya, nggak berguna gitu. Jadi justru refleksi-refleksi ini membuat saya makin semangat dan nggak mau kalah gitu dengan situasi yang dihadapi dalam pergumulan sehari-hari. Terus yang kedua, menikmati bagaimana Tuhan menggerakkan kami untuk mengekspresikan kasih gitu ya, dengan sering memeluk, dengan sering mencium, dengan sering ngomong gitu sama Mami gitu ya, terima kasih Mami, udah kami dari dalam kandungan sampai sekarang. Terus walaupun sekarang Mami nggak bisa ngapa-ngapain karena Mami lumpuh, tapi Mami masih ada itu memberikan kekuatan luar biasa bagi kami gitu ya. Saya lumayan sering ngomong itu sama Mami gitu ya, berharap itu memberikan semangat untuk dia hidup begitu ya. Ya itu saya sering bicara dan menikmati juga the power of presence ya, bahwa walaupun Mami udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kehadirannya itu memberikan kekuatan tersendiri gitu ya, the power of presence. Dan semua ini memberikan refleksi kepada kami betapa pentingnya kasih dan encouragement bagi mereka yang tidak berdaya. Ya, jadi makin menolong saya juga dalam pelayanan ketika bertemu dengan adik-adik kelompok gitu ya, yang memang sedang tidak berdaya. Ya yang saya lakukan adalah mengencourage, mengasihi gitu ya, bukan memarah-marahi gitu ya. Tapi ya benar-benar mereka lagi nggak berdaya gitu. Jadi kasih akan membangkitkan mereka, kasih akan menguatkan mereka. Jadi itu refleksi-refleksi yang saya nikmati dalam perawatan Mami selama 10,5 tahun ini. Dan kemudian hal yang terakhir yang saya nikmati adalah walaupun Mami powerless, namun kasih Tuhan tuh melimpah. Saya rasakan gitu ya. Saya sangat merasakan itu karena
saya sangat teliti. Jadi Tuhan membuat saya tuh sangat teliti gitu menjaga mami, memeriksa semuanya. Dan bagiku ini cara Tuhan mengasihi mamiku begitu ya. Kemudian waktu kemarin masuk rumah sakit kan juga sebenarnya karena dia gejalanya mirip COVID, demam tinggi, batuk, kemudian sesak napas, jadi harus masuk ruang isolasi gitu ya. Dan sebenarnya saya nggak boleh jaga, tapi saya ngotot saya harus jaga. Karena saya nggak terlalu yakin perawat bisa telaten ngurusin luka dekupnya mami gitu ya. Jadi bersyukur saya diizinkan sehingga dalam ruang isolasi maupun dalam ruang biasa ketika mami dinyatakan negatif, saya yang merawat luka dekupnya. Dan saya menikmati itu pekerjaan Tuhan gitu ya. Tuhan tuh sayang banget sama mami gitu, dan aku merasakan itu. Ya, jadi dan ini menjadi refleksi yang sangat indah buat kami gitu ya, bahwa sekalipun mami tidak berdaya, tapi Tuhan tuh nggak meninggalkan, ya. Tapi kasih Tuhan itu terus melimpah. Jadi kalau tadi ayat itu sampai masa tuamu aku tetap dia, itu aku sangat nikmati. Aku sangat nikmati. Dan ini membuat saya secara pribadi tidak takut untuk ke depan. Karena menyaksikan dengan jelas bahwa dalam ketidakberdayaan Tuhan tidak meninggalkan. Dan yang terakhir, PowerPoint yang terakhir itu saya dapat dari Google, kalimatnya bagus banget. Silahkan tolong dipasangkan tadi PowerPoint yang terakhir. Itu kalimatnya bagus banget, dikatakan kasih dan penghormatan terhadap orang tua itu Tuhan berikan kepada kita tuh hanya satu kali kesempatan sepanjang hidup kita. Ya, jadi kasihi dengan sungguh-sungguh, cintai dengan sungguh-sungguh, dan berterima kasih untuk Allah yang telah memberikannya bagi kita. Amin. Amin. Terima kasih Kak Vivi, diberkati dengan kasih yang melimpah dari Tuhan Yesus. Salam buat Mami. Nah, sekarang kita akan tanya jawab, berbagi beban dari beberapa chat yang sudah ada. Saya dahulukan dulu kali ya, sebelum Bapak Ibu yang lain raise hand boleh atau langsung mute. Tapi sebelum pertanyaan yang sudah di chat, saya kasih 2 kesempatan bertanya secara langsung. Boleh raise hand, langsung unmute. Nggak ada kayaknya ya. Oh, Ibu Simamora, silahkan. Ibu Simamora, silahkan. Ada yang ingin dibagikan atau ditanyakan? Ya, terima kasih sama Ibu. Memang kita semuanya memang ciptaan Tuhan ya. Ciptaan Tuhan. Memang kita benar-benar dilahirkan orang tua kita menjadi tua. Sekarang umur saya sekarang 70 tahun. Memang kita masih muda. Orang tua kita waktu itu ya belum sempat, kita inilah ya sekitar umur kita sekarang. Saya sakit begini katanya gitu. Apanya yang sakit, tapi ke sawah bisa gitu. Saya pribadi kalau malam-malam dia mengeluh, besakitan ini, tapi mungkin dituntut kita kan di Medan sana di kampung, Bu. Jadi memang harus pergi dia ke sawah. Memang ke sawah, tapi besok malam-malam dia mengeluh, tapi besok pagi mungkin demi anak-anaknya ya, kan kita 7 bersaudara. Ya semua ini sekolah ini, jalan kaki lagi. Jadi mungkin gara-gara situasi, memang pasti dia ke sawah. Dan sepanjang hari itu saya perhatikan itu, waktu itu saya SMP ya, bisa macul, bisa ini. Apa lantaran kita butuh biaya, jadi di dalam hati saya itu ya, kalau saya ini sekarang mikir
apa gara-gara itu ya terpaksa orang tua itu harus banding tulang. Nah, seperti apa saya bilang itu ya, kadang-kadang sekarang saya kan udah mengalami, Bu. Ya, Ya. Nah, oh begini rupanya orang tua dulu. Malah saya katain. Saya kata-kata. Oh, Ibu ada penyesalan ya, Ibu Simamora ya? Iya, saya menyesal itu. Puji Tuhan. Ibu, aduh, saya bilang begini. Kalau mama malam-malam mengeluh, tahu-tahu besok ke sawah. Oh, jadi saya sekarang kan udah tiba ini. Ngerti ya, udah tiba. Asal malam-malam begini sakit inilah apa namanya ya, tulang-tulang kita bersakit. Pegel, ngilu gitu ya. Aduh Tuhan, minta ampun aku Tuhan ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Saya waktu dulu saya masih muda itu SMP, saya ngomong, mama mengeluh tahu-tahu besok ke sawah. Tahu-tahu sekarang alami. Iya. Terima kasih Ibu Simamora sharing yang begitu baik. Puji Tuhan, ada Tuhan Yesus yang mau mengampuni ya. Ibu jangan menyesal terus, tapi percaya Tuhan Yesus sudah ampuni ya. Terima kasih Ibu Simamora. Kita kasih kesempatan yang lain ya. Silahkan satu lagi. Ibu, saya. Ibu Jani Cahyadi, betul cara baca saya? Ya. Oke, silakan Ibu Jani. Mulai umur berapa kita harus mulai konsumsi putih telur sesering mungkin? Nah, ini buat dokter langsung, silakan dokter. Dokter. Terima kasih. Terima kasih Ibu Jani. Tidak ada patokan secara umum. Mulai umur berapa kita harus mengkonsumsi putih telur sesering mungkin, karena sebetulnya gini, dari Kementerian Kesehatan ada yang namanya isi piringku. Kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna, sekarang isi piringku. Kalau Bapak Ibu klik isi piringku pasti keluar. Dalam satu piring, separohnya nasi dan lauk, separohnya sayur dan buah. Jadi ini dari Kementerian Kesehatan memberi edukasi supaya kita menyeimbangkan jenis makanan. Separohnya tadi saya katakan nasi dan lauk pauk. Nah, lauk pauk itu berarti 1/4 kan? Nah, sebetulnya 1/4 itu adalah sumber protein. Mau putih telur, mau ikan, sebetulnya kita boleh pilih, tidak harus putih telur. Berubah menjadi wajib putih telur 10 butir sehari itu pada kasus khusus. Misalnya tadi seperti pada mamanya Ibu Flavi, yang memang ada dekubitus, atau pasien yang saya cerita yang memang ada kegagalan hati, ya. Itu penyakit khusus. Tapi kalau untuk manusia, secara umum semua manusia, Kementerian Kesehatan memberi panduan isi piringku. Nanti Ibu bisa klik isi piringku, nanti muncul variasi makanan yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi tidak harus putih telur juga, semua sumber protein. Tapi saya sarankan kalau untuk kita-kita yang sudah umur-umur, jangan digoreng ya. Jangan digoreng. Dan kalau kulitnya jangan ya, misalnya ayam kulitnya kita buang. Demi kesehatan kita, itu sumber kolesterol soalnya. Putih telur juga, telur utuh itu kuningnya itu kan kolesterol tinggi. Putih telur tiap hari bebas, tapi yang ada kuning telur itu kita kalau bisa sih seminggu 3 kali. Ya. Oke. Jawabannya. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih. Terima kasih Ibu Jani. Sekarang Ibu dokter, ada dari pertanyaan Ibu Sinta Permana mengatakan bahwa baru 2 minggu yang lalu ibu beliau meninggal dunia. Apa yang harus dilakukan anak-anak terhadap ayah? Mungkin psikologisnya kali ya Ibu. Silakan Ibu dokter. Wah, kalau saya mau bilang begini, yang pertama-tama dilakukan kepada ayah adalah pastikan dia terhubung terus dengan firman. Itu dulu. Ya. Karena saya selalu mulai dari roh. Kalau rohnya sudah selaras dengan firman, maka jiwanya, tubuhnya akan ikut. Selaraskan dulu rohnya dengan firman. Tiap hari baca firman, pikiran, perasaan, keinginan harus selaras dengan firman. Sesudah itu baru
mentalnya. Nah, tentu saja mentalnya butuh penghiburan, pasti. Tapi kalau dia sudah selaras dengan firman, pasti penghiburan itu datang, pasti. Dan kemudian jaga kesehatan dalam arti check up. Karena banyak penyakit kronik yang tidak ada rasanya. Kapan sih orang mulai kencing manis? Nggak tahu. Kapan sih kolesterol mulai tinggi? Nggak tahu. Oh, kalau pegel? Nggak. Tidak. Harus diperiksa supaya tahu. Nah, kalau kita check up minimal ya, kalau check up minimal kolesterol itu ada 4 ya, kolesterol total, LDL, HDL, dan trigliserid. Kemudian gula, asam urat. Minimal itu, ditambah hematologi deh, darah, HB, HT, leko ya. Ditambah itu, minimal itu. Dan urin, tambah lagi. Urin. Itu menurut saya minimal check up yang sangat penting, yang nanti akan bisa men-screening kalau ada masalah-masalah kesehatan mayor. Kalau itu aman, ya mungkin cukup sekali 6 bulan atau sekali setahun kita cek lagi. Tapi kalau itu ada masalah, sekali sebulan harus dicek sampai normal. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Erni Ristiowati. Bagaimana cara membujuk orang tua yang sudah mulai males makan? Membujuk orang tua yang sudah mulai malas makan. Pertama, pastikan dulu dia malas makan itu bukan karena penyakit. Karena tadi saya katakan, infeksi berat pada orang tua seringkali manifestasinya hanya malas makan. Oke. Jadi hati-hati. Jadi kalau memungkinkan bawa ke dokter, tapi kalau tidak memungkinkan periksa saja darah lengkap. Jadi kalau ke Prodia, minta darah lengkap, bukan kolesterol ya, bukan. Ya. Darah lengkap itu itu yang menggambarkan ada infeksi berat apa enggak. Kalau darah lengkap normal, berarti itu memang mentalnya. Bagaimana membujuk? Saya sih tetap firman. Doakan dia, perkatakan firman, deklarasikan firman, firman akan ubah hatinya. Lalu dia mau makan. Tetapi kalau hasil hematologi lengkap, ada masalah, ada infeksi, langsung atasi, jangan terlambat karena infeksi pada orang tua cepat sekali memburuk. Oke. Semoga membantu ya Ibu Erni. Sekarang ada dari Ibu Pamela yang bertanya, "Dokter, selamat sore. Bagaimana menghadapi ibu yang menolak untuk medical check up? Mungkin takut ya, Dokter. Jadi yang tadinya nggak ketahuan jadi ketahuan. Gimana tuh, Dokter?" Banyak pasien saya seperti itu. Nggak mau check up karena takut ketahuan. Iya. Sebetulnya kita memang harus bilang sama dia, kalau nggak ketahuan, ya nggak bisa diobati. Apapun masalah kesehatan kita, hanya bisa diatasi kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan, nggak bisa diobati. Nah sekarang, kenapa takut ketahuan? Kenapa ada rasa takut? Takut mati, Dokter. Ya? Takut mati. Lagi-lagi saya mau kembali ke firman. Kalau sampai ada rasa takut, berarti dia belum sungguh-sungguh terhubung dengan firman. Pasti. Berikan dia sudut pandang yang sama dengan sudut pandang Allah. Dia tidak akan ada lagi rasa takut mati itu. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkan segala kekhawatiranmu. Saya paling suka kasih itu sama pasien. Kalau pasien saya suruh perkatakan, firman itu berkuasa. Kalau kita perkatakan, dia akan mengubah hati kita. Ketakutan hilang. Perkatakan firman. Dokter, ini ada lagi bagaimana dengan orang tua yang mengalami demensia. Apakah BPJS menanggung? Ya, demensia harus dibawa ke dokter spesialis saraf. BPJS menanggung. Oke, satu lagi. Ada yang kesulitan tidur. Jadi tunggu ya dokter ya, ini kesulitan tidur. Jadi tidurnya seperti terbalik gitu. Aturan dari malamnya justru aktif, terus tidurnya jadi lama begitu. Persis. Itu khasnya lansia. Gimana tuh? Ya, gimana tuh memang dokter? Khasnya kayak kalong. Oh. Siang dia tidur, malam dia melek. Memang betul itu khasnya lansia. Dan dari
Ikatan Dokter Indonesia sudah didelegasikan untuk mengatasi masalah kesulitan tidur itu harus ke psikiatri. Jadi dokter ahli jiwa bukan hanya untuk menangani orang yang begini, bukan hanya orang yang begini, tapi juga untuk masalah kesulitan tidur. Jadi sebetulnya kalau secara mudah saya bisa saja bilang minum obat ini, tapi itu nggak mengatasi masalah. Itu hanya sementara menolong hari ini. Tapi itu kan jangka panjang. Maka saya sarankan bawa ke spesialis SPKJ, kesehatan jiwa. Sekarang saya berikan lagi kesempatan buat Bapak Ibu yang langsung bertanya secara verbal. Langsung boleh di-unmute, silahkan. Siapa yang mau raise hand? Sambil saya lihat ininya ya, pertanyaan di chat. Boleh juga kalau ibu-ibu sudah chat, tapi saya belum tanyakan ke dokter, diingatkan saya. Ada lagi yang mau bertanya atau berbagi beban? Sebelum lanjut, ini karena lagi kosong ya. Ada yang angkat tangan, tapi sebelumnya lagi kosong. Silakan Ibu Lina. Ya, silakan. Dok, saya mau nanya nih. Ya. Ibu saya itu kan biasanya tadinya tekanan darahnya rendah. Ya. Sebenarnya tadinya 120, paling tinggi 120 lah, misalnya per 70 gitu kan. Sekarang usianya 80. Nah kemarin tuh waktu ternyata, kemarin kan suka kontrol ke puskesmas sama itu, tensinya tuh 158 per 120. Dibilangnya tensinya kan tinggi kan. Tensinya tinggi, terus dikasih obat, apa sih, amlodipin ya? Amlodipin. Nah, 5 mg dok. Ya. Nah, kan itu buat malam doang ya. Cuma gini loh dok, saya kaget kalau dia tuh kepalanya suka pusing gitu loh. Nah itu bagaimana ya dok ya? Kepalanya pusing, kepala yang paling bawah, bagian bawah, di bawah telinga. Itu bagaimana itu mengatasinya ya? Oke, pertanyaannya darah tinggi atau bukan? Obatnya apakah sudah tepat dan kenapa pusing? Sebetulnya itu kan masalahnya ya. Iya. Pisah-pisah sebetulnya. Nah, pertama, darah tinggi atau bukan? Masa muda tensi bagus. Sesudah umur lansia pelan-pelan mulai naik. Itu alamiah. Itu alamiah. Jadi jangan heran, biasanya normal, sekarang kenapa tinggi? Jangan heran karena memang mulai naik. Lalu kalau lansia darah tinggi diobati apa enggak? Diobati. Diobati. Jangan mengatakan, oh kan ini alamiah, jadi dibiarkan. No, diobatin. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, biasanya normal, baru sekali aja tinggi. Apakah ini divonis darah tinggi? Jawabnya belum. Belum. 1 kali darah tinggi belum divonis darah tinggi. Tapi sekali lagi diulang besoknya. Kalau saya punya pasien, Bapak biasanya darah tinggi apa enggak? Enggak. Sekarang tinggi, tapi saya tidak boleh langsung vonis. Besok balik, Pak. Kalau besok tetap tinggi, baru saya vonis. Begitu darah tinggi, tidak boleh sekali tinggi langsung divonis. Apalagi kalau dia baru datang langsung ditensi tinggi biasanya, atau dia baru marah-marah ditensi tinggi. Makanya tidak boleh, itu namanya hipertensi reaktif. Tidak boleh langsung divonis. Besoknya cek, kalau tetap tinggi, ya diobatin. Amlodipin obat darah tinggi yang benar, dosis 5 mg adalah dosis benar. Lalu kenapa pusing? Bisa jadi karena pengaruh darah tingginya, bisa juga bukan. Karena bukan hanya pusing yang bikin darah tinggi, bukan. Banyak masalah yang bikin pusing. Darah tinggi sendiri aslinya tidak bikin keluhan, aslinya. Nah, sekarang bagaimana memastikannya? Ya sudah, minum aja obat pusing yang standar, seperti misalnya seperti paracetamol, Panadol, Ponstan. Satu aja, minum satu aja, hilang apa enggak. Membuktikan ini pusingnya karena obat atau tidak, kita harus buktikan dengan kita minum obat, datang nggak pusingnya dalam jarak 2 jam. Kalau nggak ada hubungannya, ya berarti bukan. Tapi saya lebih suka memastikan dulu ini darah tinggi apa enggak, yaitu pada kunjungan berikutnya tensi masih tinggi apa enggak. Karena sebelumnya kan normal.
Jadi kalau pasien saya datang, sebelumnya normal, baru sekali tinggi, jangan vonis dulu. Besoknya datang lagi. Tetap tinggi, baru diobatin. Oke. Ya, satu lagi sebelum saya bertanya ke yang sudah chat, Bapak Ibu. Ada yang raise hand lagi, yang langsung secara verbal? Kalau tidak, saya langsung ke chat. Waduh, aku mau resen. Oh, silahkan, raise hand, silahkan. Silahkan, saya dengar suaranya. Silahkan Ibu Juli, raise hand. Dokter, ini kan dari tadi kita bicaranya dari sisi lansianya aja ya. Nah, bagaimana dengan pendampingnya, pendamping lansia? Adakah tips dari dokter mengenai pendamping lansianya? Sebenarnya tips untuk pendamping lansia tadi sudah saya sharekan cukup banyak. Bagaimana pendamping lansia menghadapi lansia. Tapi apakah maksudnya Ibu Juli kesehatan pendamping lansia atau apa dari pendamping lansia yang dimaksud Bu Juli ya? Iya, dari sisi dia harus berbagi waktunya banyak sekali, terus dari sisi misalnya juga mungkin keuangan atau dari sisi apa psikologisnya gitu, dokter. Ya. Banyak ya, dokter. Pendamping lansia memang pasti punya beban double ya, karena dia juga kalau dia berkeluarga, dia punya keluarga juga jadi beban dia, kalau dia kerja juga jadi beban dia, memang betul. Jadi pendamping lansia memang punya beban double dari orang yang tidak mendampingi lansia, betul sekali. Ya orang tua saya dua-duanya sudah meninggal, tapi mama saya sempat lama juga dulu, saya payudara, saya dampingi lama juga dulu, dan memang itu memang jadi beban tambahan, betul menjadi beban tambahan. Jadi memang kita harus bisa mengatur waktu, bisa mengatur perhatian. Ya sama juga dengan kita kan dalam hidup ini ada yang banyak yang berfungsi ganda. Kerja juga, ngurus anak juga, seperti saya kerja, ngurus anak, ngajar, praktek. Itu kan fungsi ganda. Kita memang harus atur ya, harus bikin catatan ini, things to do, harus kita bikin tiap hari. Kemudian kita harus konsisten dengan waktu, harus bangun lebih pagi. Ya, saya tiap hari bangun jam 4 pagi, nggak tanggung-tanggung. Kalau nggak kelar segitu banyaknya urusan. Memang betul, harus bangun lebih pagi, harus bikin things to do, dan ya tentu saja saya selalu kembali ke firman. Minta Tuhan yang tolong beri hikmat, beri kemampuan, beri kesanggupan pada ibu. Pasti bisa bersama dengan Tuhan. Ya, atur waktu juga termasuk atur waktu untuk pribadi ya Bu, tetap boleh senang-senang ya. Nanti sama-sama lansia bertumbuh bersama, kerapuhan otot misalnya. Oke, dokter, sekarang pertanyaan yang lumayan bisa disatukan, tapi dari beberapa orang. Saya bacakan ya, dari Ibu Limawan, dari Ibu Lianawati Widodo, dari Ibu Meilan, dari Ibu Teresia Huta Barat. Mungkin dokter bisa sedikit kupas, karena ini pertanyaan tentang demensia Alzheimer. Mereka merasa kerepotan, yang satu diajak ngomong tapi selalu berdiam diri nggak mau ngomong. Karena itu salah satu solusi dilakukan, diberikan ke rumah jompo. Lalu kemudian ada juga yang kebingungan karena memberikan dampak sosial juga buat keluarga anak-anaknya. Silahkan Ibu Dokter. Ya, itu memang susah. Alzheimer memang susah. Waktu saya masih mahasiswa, salah seorang pendeta di gereja tempat saya berjemaat juga kena Alzheimer. Kena Alzheimer, betul. Jadi dan itu kan penyakit kronik yang pelan-pelan mulai dia akan tidak ada obatnya ya. Alzheimer nggak ada obatnya. Progresif.
Ya, Dan memang akan mempengaruhi fungsi mental dan motorik keseluruhan memang. Jadi bagaimana menghadapinya, menurut saya tidak ada cara lain kecuali kita hadapi memang. Kita hadapi, kita harus pahami apa yang akan terjadi, pelan-pelan akan terjadi kemunduran fisik, kognitif, mental dari pasien ini yang akan terjadi, dan memang kita harus siap menghadapinya. Memang karena itu Tuhan izinkan terjadi untuk menempa kita supaya kita menjadi orang yang sabar, ekstra sabar, kuat, ekstra kuat. Kita harus percaya 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi tidak akan melebihi kekuatan kita. Yakinlah Tuhan akan tolong. Jalan saja. Tuhan pasti akan kasih jalan keluar. Itu janjinya di firman. Kalau kita mengatakan saya percaya firman, maka percayalah itu akan terjadi dalam kehidupan ibu. Pasti akan ada jalan keluar. Dokter, saya boleh menambahkan kalau ada yang salah dari medis, tolong koreksi. Karena mamaku Alzheimer, usianya 78 tahun. Saya minta izin ya dokter, buat teman-teman yang mengalami, yang sudah saya sebutkan namanya tadi, don't give up. Yang satu. Yang kedua, itu berkat terselubung. Yang kedua. Yang ketiga, apa yang kita dapat dari Kak Vivi tadi. Kasih sayang, sentuh, cium, bilang terima kasih, peluk. Lakukan itu sesering mungkin, tapi memang akan terasa. Kalau dia tidak tulus atau tulus, teman-teman akan bisa rasakan sendiri. Yang keempat, setiap pagi nanti akan menurun seperti kata dokter tadi, progresif. Jadi tadinya saya masih membaca firman. Sekarang udah nggak bisa mendongeng firman. Maksudnya caranya storytelling. Tadinya bisa baca satu bab lagi, satu apa ya sebutnya? Perikop. Satu perikop. Sekarang hanya bisa satu ayat. Saya hanya kasih mama saya sekarang Mazmur 23 ayat 1. Dan dengan bahasa beliau, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu aja. Nah, terus ajak berdoa. Sekarang saya dan mama pelayanan doa. Maksudnya pokok doanya dari saya, tapi mama saya ajak berdoa. Sekarang saya melihat pertumbuhan beliau, apa-apa, Inang, berdoa kita. Saya menyerahkan, sebetulnya kalau ditanya, doa apa, Ma? Udah nggak tahu sebetulnya. Karena kognitifnya sudah kacau. Mama sudah tidak 3 dimensi. Foto aja kayak kemarin kita bawa ke rumah boneka yang di Ancol, itu mama anggap semua orang, dia dadahin, mata kamu besar sekali. Begitu, tapi ikutin kata-kata beliau. Jangan paksakan, yang berikutnya, jangan paksakan pemahaman kita kepada beliau supaya benar. Jangan. Jangan katakan, jangan begitu, jangan begini. Jangan. Tapi misalnya, awan, mama saya bilang awan itu Danau Toba. Jadi Danau Toba karena biru ya. Jadi saya akan ikut, itu lihat tuh Danau Toba. Saya akan ikut, iya ya Ma, Danau Toba. Ih, biru banget gitu. Jadi ikutin alur berpikir orang tua kita supaya nggak ada konflik gitu. Kalau mama saya senang jalan-jalan dan senang makan. Kalau dia mulai ngambek, itu rewardnya. Rewardnya misalnya dia mulai nggak mau mandi, nanti nggak jalan-jalan deh, terserah gitu. Nah, tapi saya belajar, saya dari suaranya emosi, marah, sampai akhirnya diajar Tuhan lembut, Mama. Itu yang kepake. Yang kepake itu yang lembut. Walaupun nggak ada kata-kata yang tidak baik misalnya ya, tapi itu yang disebut respect. Jadi saya juga belajar bagaimana menghormati dalam konteks yang dibarukan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Terus kalau saya boleh sarankan, tadi saya lupa namanya Ibu, walaupun semua bekerja, kalau boleh sarankan, karena memang tidak ada obatnya, progresif, otak akan makin menciut, sampai pada 10 tahun terakhir,
beliau bisa seperti apa? Bengong aja karena otak tidak kayak kemarin mama saya waktu di rumah boneka itu sudah tidak bisa naik dari perahunya untuk naik tangga, udah nggak butuh, jadi harus contoh kaki di kanan kita contohin, jadi udah nggak bisa verbal gitu. Tapi yang kata dokter betul, tidak akan melebihi kekuatanmu, tapi mungkin akan stres berat ya, tapi kan punya Tuhan. Akan depresi minta juga, buktikan bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan, itu sih benar-benar, dan tetap punya jarak dengan mereka. Punya jarak tuh maksudnya itu yang tadi saya bilang senang-senang dalam quote unquote gini. Misalnya punya support, family support yang lain. Hari ini aku mau sendiri dulu. Hari ini aku walaupun hanya di kamar mungkin, gitu ya. Saya nggak mau terlalu dekat dengan mama, gitu. Jadi itu bisa dibantu, tapi tolong komunikasikan dan selalu kumandangkan puji-pujian. Mungkin ada lagu-lagu beliau yang senang atau lewat YouTube link, semua lagu sekarang selalu di rumah sebaiknya ada musik. Kalau masih bisa diajak main teka-teki silahkan. Memang akan lebih dilatih seperti dokter tadi bilang kesabaran, tapi berkatnya besar kan. Emang sabar itu nggak bisa teori. Selamat berjuang, jangan lemah. Oke, itu saja dari saya. Ada lagi yang mau bertanya? Yang bukan Alzheimer? Kalau tidak ada lagi, rasanya kita bisa tutup ya. Atau ada yang masih ini tertinggal oleh saya, sudah merasa di chat, tapi kok belum, boleh loh. Tolong. Bu Sita. Ada dari Pamela, Kak Sita. Oh iya, sebentar. Ibu Teti sebentar. Ibu dokter, ada apa? Saya mau menyapa salah seorang peserta yang adalah teman saya sama-sama dosen Ukrida, Dr. Yohanes Sudoyono. Dokter. Halo dokter. Dong, muncul. Apakah masih ada Dr. Yohanes? Dr. Hudoyono? Wah, jangan-jangan udah nggak ada. Tadi dok. Tadi ada kok. Wah, udah nggak ada. Tadi ada kirim chat lagi padahal beliau. Oh, tapi sudah nggak ada. Tadi saya sekiranya masih ada mau saya sapa. Ya. Baiklah, silakan lanjut. Dokter Susan, ada yang bertanya lagi dari Ibu Erni Ristiowati. Gimana kalau beliau, maksudnya orang tua Ibu Erni, tiap malam sering pipis sampai nggak bisa tidur? Apakah ada obat dan bagaimana cara mengobatinya? Ya. Itu memang salah satu yang tadi saya katakan inkontinensia itu memang secara alamiah lansia itu memang mengalami itu. Dan itu kalau sampai mengganggu itu namanya penyakit. Itu kalau penyakit kita sebut overactive bladder. Itu memang ada obatnya. Tapi obatnya harus diawasi oleh dokter. Jadi ibu bapak harus membawa beliau ke SPPD Kager atau ke urologi. Ada 2 spesialis yang bisa mengatasi itu. Karena saya internis, saya lebih suka sarankan SPPD Kager ya, supaya karena masih cabang ilmu dari ilmu penyakit dalam. Memang itu ada obatnya. Ibu dokter, ini sedikit di luar, tapi ini kebiasaan orang tua yang saat ini akhirnya anak-anak butuh pertolongan saran dari ibu dokter. Mamah dari Ibu Jenny sering tertipu investasi dan tidak pernah jera. Kalau dikasih tahu tidak mendengarkan. Pokoknya merasa benar. Bagaimana sikap anak-anak ya, Ibu? Aduh. Ya ampun, tega banget ya itu orang yang udah tahu orang tua ditipu, ya ampun. Dosanya double itu. Bagaimana ya, kalau menurut saya, kalau seperti itu ya harus dihentikan semua sarana yang dia bisa yang bisa ditipu. Jadi jangan kasih kartu kreditnya jangan kasih kartu kredit, jangan kasih
tabungan yang besar, rasanya harus kita hindari itu. Jadi karena kalau investasi itu menipu kan pasti yang diminta nomor rekening, yang diminta nomor kartu kredit, ya itu mau nggak mau kita jangan kasih lagi. Nah kalau nggak nanti lolos semua dari situ. Iya, terima kasih. Apakah Ibu saya dokter, freeze? Ibu dokter, ada lagi pertanyaan ini dari Ibu Lina Purba. Apakah ada alternatif lain selain tindakan kateterisasi untuk pasien jantung karena pasien takut di kateter? Oh, ini apakah kedengaran suara saya? Ini kayaknya freeze ya atau Saya sudah. oh udah. Sudah tangkap. Tadi saya sebentar freeze tapi langsung muncul lagi. Oke. Jadi dokter ditanyakan oleh Ibu Lina Purba, apakah ada alternatif lain selain tindakan kateterisasi untuk pasien jantung karena pasien takut di kateter? Idealnya memang kateter ya, tapi memang yang takut di kateter banyak. Alternatif lain ya minum obat. Jadi ada obat-obatan yang harus diminum terus sebagai pengganti dari tindakan kateter dan membatasi aktivitas seperti yang disarankan dokter jantung, karena ada ini saat ada namanya ekokardiografi USG jantung. Di situ kan bisa diukur kekuatan pompa jantungnya berapa. Nah, itu yang sebetulnya kita harapkan bisa diperbaiki nanti kalau sudah dikateter kan. Jadi kalau misalnya kekuatan pompa jantungnya hanya 20%, ya berarti aktivitas fisiknya menjadi sangat terbatas sesuai dengan kekuatan yang 20% itu. Jadi menyesuaikan aktivitas fisik dengan berapa persen kekuatan pompa jantungnya. Di samping obat-obatan. Ibu dokter, ini masih menyambung yang Alzheimer, demensia Alzheimer. Ada disebutkan obat namanya Newlin PS. Apakah bermanfaat untuk menghambat proses penurunan kognitif? Saya freeze nggak ya? Freeze ya? Kok jadi hilang lagi? Hilang lagi ya? Saya ulang, sekarang dokter sudah bisa mendengar. Sebentar ya, saya ganti. Sebentar. Oke. Ya, sekarang sih bisa mendengar. Bisa ya? Mudah-mudahan. Ya. Oke. Bagaimana tadi pertanyaan? Disebutkan salah satu nama obat. Apakah obat ini, yaitu Newlin PS, bermanfaat untuk menghambat proses penurunan kognitif pada demensia Alzheimer? Kayaknya dokter juga masih freeze ya. Saya membantu sedikit. Sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter ahli syaraf. Karena dari obat-obatan yang diberikan kepada mama saya tidak ada Newlin PS. Dokter, apakah sudah bisa terhubung? Saya baru ganti koneksi dengan hotspot. Tadi kan pakai Wi-Fi. Sekarang saya ganti pakai hotspot, mudah-mudahan. Oke ya. Nah, tadi tentang yang saya dengar tadi tentang Alzheimer. Lalu apakah obat Newlin PS dapat menghambat kognitif, penurunan kognitif? Susah jawabnya ya. Iya. Gini, tetap terjadi penurunan, tapi tidak bisa mengurangi kecepatan penurunannya. Ya, oke.
Tapi sebaiknya dikonsultasikan sama dokter syaraf juga ya, dokter? Harus. Saya sangat tidak menyarankan Bapak Ibu untuk beli obat tanpa diresepkan dokter. Saya sangat nggak menyarankan itu. Walaupun misalnya sekarang di sini kita bicara obat, Ya. tapi saya selalu katakan tolong itu berdasarkan resep dokter. Dan tolong jangan mengulangi resep dokter dari inisiatif sendiri. Karena ada obat-obat tertentu yang kalau diulang lagi ada resikonya. Karena sering-sering pasien melakukan seperti itu. Dokter sudah resepin sekali, berarti ini boleh diulang terus. Tolong jangan lakukan itu. Bahaya, apalagi kalau ini terkait dengan geriatri ya, dengan lansia yang sangat sensitif dengan obat-obatan. Oke, sepertinya sudah terakomodasi semuanya. Kesempatan masih saya berikan kepada yang ingin bertanya langsung dengan dokter. Masih ada? Saya Pak. Bu. Silakan Ibu Eti. Ibu Eti umur berapa? 89. Weh, luar biasa. Penjelasan dokter itu hebat, luar biasa. Dibuatkan rekaman supaya kita bisa ulang-ulang supaya lebih masuk. Bisa nggak, Pak, Bu? Dibuatkan rekaman. Oh iya, saat ini Ibu Eti memang direkam dan kami sedang, karena awalnya kami tidak ingin link ke YouTube, kami nanti juga akan minta izin ke dokter supaya materinya bisa di-link dengan link YouTube kami, gitu. Kalaupun tapi baru besok kami bisa lakukan itu. Nah, saat ini mungkin Ibu tenang aja, nanti akan ada linknya, akan diberitahu. Ibu bisa, ada yang bantu taruh di chat mungkin nomor atau email yang bisa dihubungi nanti jika pun tidak di link ke YouTube. Oh iya. Terima kasih banyak, Bu. Ya, Ibu Eti. Ibu Eti, saya kasih kesempatan, rasanya peserta paling tua ya. 89 tahun, betul? Ya, Ibu Eti kasih nasihat dong buat kami pendamping lansia, apa yang harus kami lakukan? Silakan Ibu Eti. Ini orang-orang muda yang mendampingi orang tua. Saya mau cerita apa yang lansia harus lakukan untuk sehat. Oh, lansianya. Kalau buat kami yang muda nggak mau. Ya, saya belum pernah mendampingi orang tua. Oke, mantap. Silakan Ibu Eti. Tampaknya Bu Eti ini sangat mandiri loh. Bu Eti ini luar biasa. Saya lihat Ibu ini masih sangat cerdas, masih sangat keren. Ibu hebat sekali. Ibu luar biasa. Itu siapa yang ngomong ya, Bu? Siapa yang ngomong itu? Saya. Dokter. Saya, Bu. Dokter Yunis ya? Saya, Bu, Dokter Susan. Oh, Ibu kenal saya? Ibu luar biasa, Bu. Kenal, Bu. Ada namanya di sini kan. Ibu hebat betul. Silakan Ibu Eti kasih pengalamannya lansia supaya menguatkan lansia yang hadir di sini. Silakan. Saya dari muda itu selalu berhubungan dengan Tuhan. Artinya, amin. Paling bagus itu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadi seperti teman sama Tuhan. Dan di samping itu kita mesti ada usaha juga ya, Bu. Perhatikan makan itu jangan asal enak aja, tapi lihat gizinya. Kedua, harus gerak, olahraga yang ringan, senam atau jalan atau bulu tangkis atau ya begitulah, mesti ada gerakan olahraga. Ketiga, harus ada komunitas. Jadi kita harus ada teman ngobrol, cerita, ketawa ke TV sampai bisa lupa waktu. Ya. Lalu ya yang penting itu
Itu saya kira. Saya harap semua lansia bisa sehat semua. Terima kasih Ibu Eti. Luar biasa. Puji Tuhan. Rasanya sudah tidak ada lagi yang bertanya atau ingin berbagi, masih ada? Oh ini apa nih? Sebentar ya dokter. Dok, sebentar saya nggak kebaca. Yang pakai sonde, ada sempat terbaca oleh saya pakai sonde. Demam besok paginya saat dikasih makan lewat sonde. Atorvastatin kalsium maksudnya apa ya? Tunggu ya, saya naikkan. Ada yang bisa bantu saya? Tunggu, ini naiknya agak susah di saya. Anilin. Maaf mau nanya waktu. Tunggu, waduh. Tunggu ya. Saya bantu ya Kak Sita ya. Oke, silahkan Dian. Pertanyaannya dari Juves. Maaf mau tanya, waktu dikasih obat atorvastatin kalsium, obat baru dari Dokter Syaraf kemarin jam 7 malam, mama saya muntah dan demam esok paginya saat dikasih makan lewat sonde. Atorvastatin kalsium. Gimana itu Dokter Susan? Atorvastatin kalsium itu obat untuk kolesterol. Kalau dari buku, atorvastatin kalsium tidak ada hubungannya dengan muntah dan demam, nggak ada hubungannya. Jadi kemungkinan besar muntah dan demamnya karena masalah lain. Tetapi kalau dia muntah, atorvastatinnya kan keluar. Jadi berarti percuma juga diberikan. Saya sarankan sih langsung telemedicine dengan dokter yang merawat atau langsung kunjungi dokter yang merawat untuk melapor karena demam itu sangat penting, merupakan sinyal penyakit yang sangat penting. Demam itu sangat penting. Jadi jangan diabaikan demam. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Anggia Wijoyo. Beliau memiliki seorang suami yang DM hipertensi 68 tahun. Dulu beliau penyabar, tetapi sejak 3 tahun lalu semua berubah. Kalau dilarang menjadi marah, gimana itu Ibu? Karena dokter dilarang bisa makan bantu. manis. Dilarang makan manis. Ya. Jadi, sejak dilarang makan manis, jadi gampang marah begitu ya. Padahal kalau nggak makan manis harusnya nggak marah ya, karena gula kan. Silakan Dulu Ibu penyabar. dokter. Iya, kalau saya baca di sini dulu penyabar, perhatian. Tapi 3 tahun yang lalu semua berubah. Kalau dilarang makan manis langsung kalau dilarang makan manis langsung marah-marah. Tapi bukan karena dilarang, tapi kalau dilarang itu salah satu yang membuat dia marah adalah kalau dilarang makan manis. Makan manis. Dulu sih dia penyabar. Apa yang membuat orang berubah dari penyabar menjadi gampang marah? Atau dibalik, membuat orang berubah jadi gampang marah menjadi penyabar? Hanya satu, firman. Jadi kalau dulu penyabar, sekarang gampang marah, maka menurut saya hubungannya dengan firman sedang terganggu. Kalau orang yang setiap hari dapat firman, setiap hari mendapat perkataan Kristus, tidak mungkin sifat-sifat dagingnya muncul. Karena firman berkata matikan, karena itu matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Maka kemarahan pasti mati. Kalau firman itu yang berkuasa, kemarahan pasti mati. Jadi menurut saya untuk Bapak ini, untuk menghilangkan sifat-sifat itu, satu-satunya yang bisa menolong dia adalah dia sungguh-sungguh menyelaraskan pikirannya dengan firman, perasaannya dengan firman, dan keinginannya dengan firman. Maka sifat-sifat Kristus, buah roh akan menjadi milik dia. Dan sifat-sifat daging akan mati dengan sendirinya. Amin. Dan ini juga menjadi kesempatan terakhir buat siapapun yang masih ingin bertanya, minta maaf. Kalau chat silakan, tapi gimana nanti meresponnya? Jika nanti masih ada waktu ya, kita akan mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Saya persilahkan Ibu Junike
Siahaan. Sementara kita menunggu Ibu Junike, saya mengingatkan untuk semua kita, karena follow up dari acara ini, panitia akan men-set satu waktu untuk berdoa buat semua pokok doa yang masuk. Bisa di link berikut yang sudah tertera di chat. Apakah Ibu Junike mendengar saya? Ibu Junikanya kelempar, mungkin kita tunggu sebentar ya. Mungkin masih ada yang mau sharing atau bertanya, satu pertanyaan lagi bisa? Boleh. Di sini Silakan. saya lihat ada pertanyaan dari Ibu Lina Purba, mungkin bisa kita jawab sebentar. Boleh, silakan Ibu Dokter. Pertanyaannya, apakah ada kaitan kalau berhenti minum obat jantung dan obat pengencer darah dapat menyebabkan kolesterol darah tinggi? Apakah kalau kita berhenti minum obat jantung, kolesterol darah tinggi? Kolesterol darah tinggi itu karena memang kita ada genetik sindroma metabolik dan karena makanan kita yang tinggi kolesterol. Sedangkan kalau kita berhenti minum obat jantung, maka semua resiko yang ditakutkan bisa terjadi. Jadi karena itu, jangan berhenti minum obat jantung, jangan berhenti minum pengencer darah, dan salah satu obat yang pasti akan rutin diberikan dokter jantung adalah obat penurun kolesterol. Pasti dikasih. Walaupun kolesterol sudah normal, tetap kita akan kasih obat penurun kolesterol. Kalau nggak simvastatin, kalau nggak atorvastatin, tetap kita kasih. Kenapa? Karena fungsinya bukan hanya untuk menurunkan kolesterol, tapi untuk mencegah serangan jantung juga, mencegah penyempitan dari pembuluh jantung. Jadi itu jangan berhenti. Kecuali kalau ada efek samping yang lalu dokter yang suruh berhenti. Tapi tolong jangan dari inisiatif sendiri. Terima kasih. Masih mute, Bu Sita? Bu Sita masih mute, Bu, Dokter. Ya, silakan Ibu Jani. Apakah makan obat darah tinggi amlodipin jangka panjang bisa menjadi telinga budak? Jawabnya amlodipin dan sama simvastatin. Jawabnya tidak. Tidak. Amlodipin efek sampingnya nggak semua orang, tapi sebagian orang bisa mengalami kaki bengkak. Kalau minum obat amlodipin lalu kaki bengkak, ganti aja dengan obat darah tinggi yang lain. Tapi tidak bikin telinga budak. Simvastatin juga tidak. Yang bisa bikin telinga budak itu streptomycin dan furosemid. Streptomycin itu obat TBC, furosemid itu obat bengkak. Itu bisa bikin telinga budak memang. Tapi amlodipin tidak, simvastatin tidak. Oh iya. Terima kasih dokter. Dan berkatin. Ibu Sita masih mute. Silakan Ibu Junike, apakah sudah masuk kembali? Kalau belum, kita bisa nyanyi satu lagu untuk bersuka cita. Sementara saya coba kontak juga Ibu Junike. Tadi ada pertanyaan dari Pamela, Kak Sita, yang belum apa tuh? dibacakan. Apa itu? Sebentar. Pamela bukannya yang nggak mau medical check up? Iya. Ya udah. Oh, udah. Udah dijawab itu. Okay. Masih ingat kan Pamela jawabannya atau udah lupa? Lansia nih. Kita nyanyi satu lagu kali ya, Teti, atau gimana? Sementara Ibu Junike belum masuk. Ya, boleh. Yuk. Ku nyanyikan Kasih Setia Tuhan, ada ya, Bapak Argado. Silakan dipasang.
Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan takjamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan takjamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Dokter, apakah penggunaan kateter yang terlalu lama dapat mengakibatkan sensitivisme untuk buang air kecil? Yang pasti kateter yang terlalu lama bikin infeksi. Oh. Jadi kateter memang setiap 2 minggu harus diganti. Ya. Udah terjawab. Apakah hubungan saya belum dijawab oleh Ibu Junike? Apakah ada yang bisa bantu? Ibu Junike sedang mencoba langsung dari handphone. Oke. Sebentar ya. Udah bisa nih. Ah, asik. Ibu Junika udah lain, pakai kalungnya beda sekarang. Oh, ini pakai ini ya. Ini apa namanya? Enggak pakai apa? Iya, Ibu Junika. Enggak video ya. Susah nih. Ted, tolong baca WA nih, Ted. Tolong di-share. Di-share, bentar. 2 Korintus 4 bisa minta Argado. Korintus 4 Argado. Korintus 4 ayat berapa? Ayat berapa? 2 Korintus 4 ayat. Bentar, Argado sedang masuk. Ayat 16 sampai 18. Iya, 16 sampai 18 ya. Nah. Tadi udah ada di laptop, tapi laptopnya terlempar saya. Ada beberapa yang saya kenal dari tadi saya lihat situ. Ada Shirley yang mamanya udah umur berapa ya, Shir? 90 berapa. Ada Ira yang masih masih ada Indira Manurung masih ada di situ ya. Lagi di Pineng nemenin mamanya yang baru operasi. Ada beberapa yang saya lihat tadi ada di situ. Ada Kak Ida Manalu. Masih Kak, masih. Terima kasih Kak. Iya. Ada teman-teman yang ya orang tuanya memang udah uzur dan sakit-sakit gitu ya. Bersyukur tadi kita dengar secara medis dan secara kesaksian dari Kak Vivi tadi untuk hal yang sangat menguatkan kita lah, menolong kita secara kesehatan dan secara mental dan rohani. Saya kira tadi sudah sangat lengkap. Nah, kita lihat ya dari Bapak Ibu yang terkasih, teman-teman. Nah, saya akan coba mengangkat dari firman Tuhan ini, dan ini mungkin lebih juga kepada para orang tua kami yang ada tapi masih cukup, istilahnya yang ada tapi masih cukup sehat. Nah, ini salah satu yang di sini saya mau bagikan juga ya. Ya, kita akan baca, saya bacakan dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami
semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu, orang tua kami dan teman-teman yang mendengarkan ini, dari awal Sita menghubungi saya katakan sebenarnya saya belajar dari kalian loh, saya bilang. Karena kalian mengalami ini sekarang. Mengalami hal ini sekarang. Tapi Sita minta saya waktu itu saya bilang salah satu ada saya refer ke pengalaman Kak Vivi dan saya tadi dengan untuk beberapa yang tidak mengenal Kak Vivi karena tadi belum dijelaskan, dia adalah staf perkantas senior di Perkantas Jakarta. Nah, dari apa yang di-sharingkan juga itu melihat juga dari caregivers ya, artinya dari orang-orang yang memberikan pelayanan kepada orang tua kita ini. Nah, teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang kita lihat tadi dari apa yang dibahas, apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus tentang manusia. Ada dua hal yang kita lihat dari sini langsung tentang manusia itu, yaitu manusia yang unsurnya adalah lahiriah, jasmani dan fisik, dan unsur yang kedua adalah batin, inward. Yang pertama outward, tadi jasmani fisik yang sudah dibahas dengan sangat jelas oleh Dr. Susan. Lalu yang kedua adalah batiniah, inward. Ya, ini mencakup, ada orang mengatakan mind and spirit, ada mental and spirit atau mental dan rohani gitu ya. Ada dua unsur ini di dalam manusia. Dan tadi Sita mengaitkan di awal dengan Mazmur 90 yang itu bicara tentang Allah dan manusia yang fana. Gitu ya. Allah sang pemilik kekekalan, di mana kita semua akan ke sana dan kita ada di dalam ruang lingkup kekekalan itu menghidupi hari-hari yang fana. Kita yang adalah anak-anak Allah yang di dalam kefanaan kita ini memiliki, ini dia dikatakan manusia yang memiliki unsur lahiriah dan batiniah tadi. Nah, yang kita mau lihat di sini, ini tulisan Rasul Paulus ini menyinggung tentang manusia batini lahiriah yang sudah merosot. Merosotnya karena apa? Kita sebenarnya bisa lihat di dalam pasal 4 tadi ayat 8-nya itu. Merosotnya dia, case-nya Paulus, kelelahan, penganiayaan, kelaparan, stres, dan segala macam tindakan, segala sesuatu yang dialaminya, yang mendatangkan kesakitan kepada tubuhnya atau mendatangkan kemerosotan kepada tubuhnya, siksaan yang bertubi-tubi itu di dalam ayat 8 kita lihat. Itu case Paulus. Kalau mau kita tambahkan kepada case kita adalah apa yang membuat kita merosot, ya mungkin yang pertama dulu adalah stres menghadapi berbagai macam persoalan yang sudah dibahas tadi dalam pertanyaan panjang lebar juga. Tetapi yang kedua adalah juga merosot karena menua secara alami. Nah, ini yang kita berikan perhatian tadi ya, menua secara alami, growing older. Nah, apa yang menua secara alami tadi? Tadi udah disinggung juga, fisik pasti. Nalar dan emosional juga. Ini sama-sama. Kalau dari pembahasannya Dr. Susan tadi, saya udah termasuk di dalam yang lansia karena saya udah 62 tahun. Dalam masuk umur ke 62 lah, berapa bulan lagi. Artinya saya udah dimasukin di lansia. Dan saya harus akui, sadari bahwa ini udah mengalami hal ini. Udah, mungkin teman-teman, adik-adikku yang ada di sini belum terlalu, masih di kisaran 50-an. Tetapi makin bertambah umur, kita akan mengalami
Mau tidak mau, kita akan mengalami, sedang berjalan menuju ini semua. Karena itu, pelayanan kita kepada orang-orang yang kita kasihi, satu seperti tadi dikatakan, bahwa itu adalah orang tua kita, itu yang pertama. Itu adalah orang tua kita, dan itu memang seharusnya lah demikian. Ketika dahulu kita yang dia urus, maka sekarang orang tua kita yang kita urus. Belum tentu bisa sebanding dengan apa yang dilakukannya dahulu di masa lalu dengan kita. Belum tentu sebanding. Tetapi memang kita sekarang adalah gantian melakukan itu. Saya terus terang bersyukur kalau melihat teman-teman, saya ngiri juga gitu bahwa teman-teman diberi kesempatan untuk itu. Kalau saya, untuk ibu saya nggak ada kesempatan untuk itu. Untuk orang tua bapak saya masih ada kesempatan karena dia meninggal umur 84. Dan kami berusaha melakukan itu, tidak mau kecolongan seperti waktu masa ibu kami. Nah, satu karena di orang tua kita, kewajiban kita lah melakukan itu. Tapi yang kedua adalah apa? Karena kita juga menuju ke sana. Kita semua menuju ke sana. Getting order, growing order. Saya sadari hal ini, saya sudah mulai mengalami juga ini ketika saya memasuki umur ya sekitar 3 tahun terakhir lah kan. Kadang-kadang kenapa saya bisa di dalam, kalau nalar mungkin saya masih agak cukup lumayan lah gitu, nggak jelek-jelek amat lah nalar. Tetapi beberapa teman-teman saya udah lalu istilahnya lambat loading, tahu saya itu, udah mulai, loh kenapa ya gitu ya, udah lambat gitu. Kalau ngomong saya ulang lagi sampai ngerti. Jangan-jangan kadang-kadang saya pikir gini, kalau saya lagi diskusi sama Teti, kali sama ini Kak Juni kan ini kok udah mulai telat juga ya, bisa jadi ya. Nah, emosional sama. Saya dulu nggak gampang loh sedih atau apalah gitu ya. Sekarang kalau saya misalnya sedih mendengar orang diperlakukan begini, membaca di TV atau segala macam, saya bisa nggak tidur. Loh, kenapa seperti itu ya? Kenapa saya jadi bahkan hewan-hewan yang terlantar yang seperti apa diperlakukan, saya bisa memikirkan yang terus-menerus gitu. Dan saya pikir nih, ini kenapa saya jadi cukup emosional ya gitu ya. Dan akhirnya saya pikir apakah ini bagian dari sesuatu penurunan? Saya terima aja. Nah, ini membuat kesadaran bahwa yang dulu cerdas kemungkinan sekarang juga udah nggak cerdas. Yang dulu ngomong kalimatnya lugas-lugas, sekarang diulang-ulang. Nah ini dia ya, pikiran juga digerogoti usia. Nah itu yang pertama. Jadi manusia jasmani kita demikian. Lalu manusia batinia kita. Nah ini yang kita lihat ini. Dari tadi saya lihat Dr. Susan juga menyinggung ini, gitu ya. Manusia batinia kita diperbaharui hari ke hari. Itu dia tadi ya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Ini nggak putus asa karena hal yang segala sesuatu tadi. Tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbarui dari sehari ke hari. Ini yang saya lihat dari kesaksian ibu yang tadi, Ibu Budia tadi ya. Luar biasa. Gitu. Sebelum kita sampai kepada apa yang disaksikan oleh ibu tadi gitu ya, bahwa ini bisa diperbaharui dari sehari ke sehari. Bagaimana ini diperbaharui sebenarnya? Ini disinggung tadi. Bagaimana memperkaya batinia? Bukankah ini yang selama ini dikatakan, kalau kita mau mengatakan SQ, spiritual question? Kan ini kan yang sekarang sering kali di mana-mana dibilang inilah yang tertinggi gitu ya, SQ. Bagaimana memperkaya ini, batinia ini? Mari kita lihat ke ayat yang ke-18 tadi. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Memperhatikan hal-hal kekekalan. Dia bilang, we fix our eyes. Kita tidak memperhatikan yang ini gitu. Tetapi hal-hal yang sono, yang sana, yang berhubungan dengan kekekalan. Apakah itu? Hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Atau mengutamakan hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Kekayaan batin, kesegaran batin. Ini membedakan orang-orang tua dan anak muda.
Kenapa? Di dalam perjanjian lama, kalau kita perhatikan baik-baik yang sering membaca perjanjian lama, berkali-kali itu disinggung orang-orang tua, para orang tua, tetua-tetua. Bahkan Rehabeam ketika anaknya Salomo, ketika dia naik menggantikan menjadi raja, dia bikin satu hari khusus, aku akan meminta nasihat para para tua-tua, penasehat ayahku, walaupun dia tidak dengarkan ya. Tapi bahwa orang-orang tua di dalam perjanjian lama khususnya itu ditekankan, dituliskan memiliki kecerdasan batin yang hebat. Artinya mereka memiliki kelebihan, yaitu kecerdasan batinnya lebih hebat. Kalau di dalam kebiasaan Yahudi ini dikaitkan dengan disebut berhikmat, bukan? Ini yang kemudian Amsal menuliskan berulang-ulang bicaranya, dikaitkan kecerdasan batin itu dengan hikmat. Apa sebetulnya yang membuat berhikmat? Kecerdasan batin ini. Bisa, kenapa dia sebutkan dalam hal ini di perjanjian lama banyak mengaitkan dengan orang tua? Satu, bisa aja karena mungkin pengalaman hidup yang lebih banyak daripada orang-orang muda. Bisa. Bisa perenungan akan sejarah hidup juga. Perenungannya akan sejarah hidup yang dia lalui. Lalu dia merenungkan berbagai macam jatuh bangun. Itu mendatangkan hikmat kepada dia. Tetapi yang ketiga, kalau orang Yahudi mengaitkan hikmat dengan hubungan dengan Allah. Ini Yudaisme. Mengaitkan hikmat hubungannya dengan Allah. Dengan Yahweh. Ya, jadi kalau kita mau bilang secara umum, apa yang membuat orang berhikmat? Bisa pengalaman hidup? Bisa. Yang membuat kecerdasan batin mereka cukup baik, perenungan akan sejarah kehidupan dia, bisa. Maka saya suka sejarah kehidupan orang. Saya suka. Saya suka belajar dari sejarah. Maka saya suka menanya-nanyakan kepada orang tua. Kalau Sita ingat, saya pernah katakan waktu itu, waktu Amang bercerita tentang, sampai sekarang pun saya masih ingat. Cerita bagaimana waktu mau melamar Mama Inang, bagaimana pergumulan, sampai sekarang saya ingat cerita itu, dan buat saya itu menarik. Satu hal yang bisa dijadikan kegigihannya bisa dijadikan pelajaran. Nah, sebenarnya kalau kita mau meneliti kehidupan kita, mengevaluasi yang seringkali dilakukan orang pada akhir tahun, tapi seringkali orang lewat. Padahal evaluasi akhir tahun dijadikan satu titik poin untuk melangkah lagi bersama Allah, melihat kepada hal di belakang, dan berjalan bersama Tuhan untuk lebih baik lagi. Sebetulnya itu. Saya suka mendengar sejarah kehidupan orang, termasuk orang tua saya, bapak saya. Ketika di zaman Jepang, bagaimana sulitnya kehidupan, pernah hampir dibunuh oleh Jepang karena mereka membawa makanan saking miskinnya, taruh di dalam perut dan ketangkap di kereta. Umurnya waktu itu 14 tahun. Dan itu buat saya menarik. Gitu. Dan itu sebabnya orang tua saya sering mengatakan, kita sangat miskin dulu, karena itu benar-benar tidak bisa sombong dari orang miskin itu. Dari situ dia berangkat bagaimana melihat kehidupan. Nah, untuk caregivers, teman-temanku, adik-adikku, orang tua, tadi Dr. Susan juga singgung, dia suka masa lalu. Tanya, supaya dia senang kepada hal-hal yang dulu yang mengingatkan dia, hal-hal sejarah, dan mungkin ada hal-hal tertentu yang bisa kita pelajari dari sana. Tanyakan. Waktu kita dialog, jangan apa ya, waktu kita berdialog dengan mereka, bisa aja memang hal sehari-hari gitu ya. Boleh gitu. Tapi coba tanyakan masa lalu dia. Tanyakan bagaimana dia dulu begini, bagaimana dia dari orang tuanya waktu mereka disuruh misalnya mencari makan pada waktu itu, hal-hal yang mungkin akan membangkitkan ingatan dia tentang sejarah kehidupan dia yang sebenarnya kita juga bisa ambil maknanya bagi kita. Nah, itu dia. Jadi hikmat salah satunya bisa melalui sejarah kehidupan. Tetapi ini dia ya yang tadi saya bilang, Yudaisme selalu mengaitkan hikmat, kecerdasan batin, hubungannya dengan Allah. Nah, disinilah kita harus mengisi tangki rohani sebaik-baiknya. Tiap hari harus diisi terus. Tiap hari harus diisi terus. Baik kita, saudara-saudaraku yang di sini, baik orang-orang tua kami yang masih bisa
yang masih yang mungkin mendengarkan di sini, yang masih bisa belum sampai kepada belum sampai kepada titik udah tadi kan ada yang bercerita udah Alzheimer atau apa. Sekarang isi tiap hari tangki rohani. 1 Timotius 4 mengatakan ayat 8, ayat 7b dan 8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah berguna dalam segala hal. Latih dirimu beribadah. Untuk adik-adikku, saudara-saudaraku, dari sekarang. Latih diri beribadah. Train yourself. Latih diri beribadah. Kita mentraining olahraga, sekian kilometer lari, bla 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 bla. For the sake of our body, for the sake of our health, okay. Tapi latih diri beribadah. Dalam artinya apa? Dari sekarang isi tangki rohani. Apa aja? Baca firman Tuhan, pasti. Berdoa. Hafalkan firman Tuhan, hafalkan ayat-ayat sebisa mungkin sebelum kayak saya. Udah makin tua, makin susah. Hafalkan firman Tuhan. Cari Tuhan melalui bacaan dan perenungan firman, melalui buku-buku yang bagus. Cari Tuhan. Kenali dia lebih dalam. Jangan stuck sampai di, oh iya udah kok, udah saat teduh. Bukan. Kenali dia lebih dalam dan lebih dalam lagi. Renungkan tentang dia, tentang kasihnya, sambil terus bersyukur. Renungkan tentang dia dan tentang kasihnya. Dan syukuri setiap apa saja yang bisa disyukuri. Ini penting sekali. Kenapa? Waktu kita bersyukur itu melalui apa aja? Bisa melalui Tuhan aku bersyukur, entah apalah. Atau 1 kalimat, 2 kalimat. Bertemu dengan bebek yang lagi apa di mana itu lagi kek atau capung atau kupu-kupu. Saya masih bisa lihat capung yang cakep. Warna kuning di Cinere. Aduh Tuhan, terima kasih banyak. Biasakan terus bersyukur. Bersyukur melalui apa? Melalui pujian. Apalagi kalau punya talenta nyanyi bagus. Bersyukur melalui pujian. Nah, Amang Inang yang Bapak Ibu yang masih bisa gabung di dalam grup gereja, entah itu korlansi atau gabung. Pujian bersama dengan teman-teman. Tadi ada ibu tadi yang bilang ada komunitas. Pujian bersama, lakukan. Sendiri di rumah, lakukan juga, gitu ya. Isilah rumah kita dengan pujian, pasti beda. Isi dengan pujian. Kadang-kadang ya maaf, kadang-kadang kan ini pembantu udah nggak lebaran nggak ini kan, jadi saya kadang-kadang nyuci piring. Sambil nyuci piring atau sambil nyapu, saya coba nyanyi aja nyanyi. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Kadang-kadang orang bilang gini, masa cuma nyanyian di mulut gitu sambil cuci piring, apaan? Tapi saya coba sambil merenungkan, apa? Oh saya masih kuat Tuhan. Tangan saya masih belum linu-linu, puji Tuhan. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Teman-temanku, Bapak Ibu, Aka Amang Inang sekalian yang mendengarkan, itu kuasa pujian luar biasa loh. Luar biasa. Ketika kita nyanyikan itu berdampak kepada diri kita satu, berdampak kepada orang yang mendengarkan. Berdampak kepada orang yang dengarkan. Kadang saya udah berapa kali cerita kalau ini di KBD ya. Sambil olahraga saya nyanyi. Semua bunga turut bernyanyi, gembira hatiku. Sambil saya pegang bunga-bunga. Saya nggak tahu, jangan-jangan bunga juga seneng kok dengerin saya nyanyi gitu. Dan dia ikut nyanyi, bisa loh. Itu kan di dalam Mazmur 100, berapa tuh? 145 ya, 150. Itu kan bicara tentang itu. Gitu loh. Jadi saya nyanyi aja. Nyanyi, jangan-jangan bunganya pun langsung makin berkembang deh. Shit, gitu, langsung seneng dia. Langsung makin merah, yang si merah makin merah, si kuning makin kuning. Artinya apa? Bahwa di dalam setiap waktu kita hadirkan Allah, kita berelasi dengan Dia, kita puji namanya, dan itu memperkaya batin kita, menyegarkan kita sendiri, dan ternyata tuh bisa menyegarkan orang lain. Dan saya pikir anjing-anjing saya juga senang. Saya kan punya anjing-anjing nih banyak nih. Mereka nurut sama saya. Saya kadang-kadang saya nyanyi-nyanyi, dia dengar.
Saya bilang, kamu ngerti nggak sih saya nyanyikan apa? Kadang-kadang dia ada satu yang ketakutan sama apa itu namanya, geledek. Terus saya bilang, kamu tahu nggak ini ciptaan Tuhan loh, geledek ini. Kenapa kamu takut sama geledek? Lalu kadang-kadang saya nyanyiin, gitu loh. Jadi artinya apa ya, saudara-saudaraku, bapak, ibu sekalian, teman-teman, mari kita berelasi dengan Tuhan di dalam kontemplasi, di dalam kesehari-harian kita. Tadi Sita bilang dari mulai satu perikop bisa membacakan ke Inang, sekarang tinggal satu ayat, nggak apa-apa, nyanyi. Bapak saya sampai di terakhir hidupnya nyanyi. Waktu udah gagap-gagap nggak bisa nyanyi lagi, dia nangis. Saya bilang sekarang giliran kami yang nyanyi. Lagu yang paling dia senang lakukan, Atna sari buhali ganda sari ngarni soaraki. Terus saya nyanyikan, kami ganti-gantian. Nang nasago gobaenoku mamuji de batatai. Walaupun bahasa Batak saya pas-pasan nggak peduli. Pokoknya sekarang papi nggak bisa nyanyi, udah gagap terus nangis. Oke, kami nyanyi. Di kira-kira 4 bulan 5 bulan terakhir dia udah stroke-nya bikin dia nggak bisa lagi nyanyi. Kami nyanyi. Setiap kali kami kumpul kami nyanyi. Gitu. Jadi mungkin kadang saya pikir cumanya salah satu yang bisa ini adalah ketika orang di terakhir di ICU, nyanyian tentang Tuhan lah yang bisa menyentuh sampai ke kedalaman jiwanya. Gitu ya. Nah, terakhir saya mau katakan gini, Bapak, Ibu, adik-adik, dan saudara-saudaraku sekalian, berelasi dengan Tuhan. Baru-baru ini kami mendoakan seorang pengalaman. Jadi waktu kita berdoa, oh ya saya ingat nih, waktu kita bicara doa, kalau kita terus melatih diri kita berdoa, kita makin dikasih pokok doa. Entah apa aja, mampir ya terus pokok doa. Lalu saya ingat, Tuhan saya ingat, saya mesti doakan. Nah, saya teringat. Kami sedang mendoakan satu orang pasien, anak kecil yang umur 2 bulan, operasi kanker perut yang membesar. Dari mulai 1 bulan, dia sudah mulai makin besar. Dan ini anak seorang alumni. Kami berdoa bersama-sama sama Kak Lina Kristo, ada Sandy, ada siapa. Kami berdoa. Dan saya ingat waktu itu dioperasi, gentar sekali ini ya, orang tua juga ya. Orang tuanya anak alumni PMK. Terus kami berdoa bersama, kami ada berapa orang. Ayo kita berdoa malam ini, besok anak akan dioperasi. Kita berdoa, Tuhan kami mohon, Tuhan, kami mohon. Pokoknya kita mohon. Kami cuma mohon anak ini ya Tuhan, yang Kau titipkan ke dalam kandungan si adik kami, teman kami ini. Kiranya Tuhan berkenan dia hidup dan sehat sampai masa tuanya. Lalu kami berdoa. Saya ingat dia kritis 2 hari. Waktu dia kritis, Rotua menghubungi saya, kakak, beberapa kami, kakak mau kasih doa, di kupingnya akan dipasang oleh suster, kritis, drop, udah pakai ventilator, dan sepertinya itu udah tinggal, saya nggak tahu ya, kita bilang kita berdoa, pokoknya semua berdoa, lalu saya bilang saya mau nyanyi ya, nyanyi dan doa saya taruh, saya ingat, saya waktu itu teringat lagu, Ya Immanuel, Tuhan sertaku, tentang itu lagu lama. Lalu saya titip untuk diperdengarkan karena kami beberapa orang disuruh diperdengarkan di rekaman di kuping si baby ini. Kemudian malam itu dia melewati masa kritis dan dia mulai mengalami kesembuhan dan sekarang dalam hitungan berapa hari dia boleh pulang dan walaupun ini kanker sedang dipatologi. Saya bilang mari kita kumpul lagi, kita berdoa lagi sekali lagi. Kita akan terus berdoa setiap kali di dalam batu yang kita letakkan Ebenezer, kita berdoa untuk kita bersyukur untuk yang lewat, kita berdoa untuk selanjutnya. Ini pelayanan doa kita. Nah, kami lakukan itu sampai sekarang berkala. Apa update yang kami tahu, kami berdoa untuk anak ini makin sehat, makin segar. Kami hanya mengimani bahwa Tuhan Yesus terus bekerja di dalam diri anak ini. Juga dalam diri orang tuanya dan bapaknya. Nah ini yang kami teman-temanku sekalian, adik-adik, kita bisa melakukan ketika kita train diri kita untuk berlatih beribadah. Ada banyak hal yang Tuhan percayakan kepada kita untuk berdoa, untuk apa saja yang bisa kita lakukan bagi orang lain dan bagi dunia ini. Dan itu tadi yang saya dengar dari kesaksian Sita, bahwa mama pun diajak berdoa. Berapa kali saya bilang, tolong doakan ya Sid, ini ada yang begini. Aku udah berdoa Kak sama mama. Puji Tuhan.
kiranya semua orang tua kami pun yang ada di sini memberikan waktu sungguh-sungguh berelasi dengan Allah, berdoa, bernyanyi, puji Dia, syukuri Dia. Dan dengan demikian, maka manusia batin disegarkan dari hari ke hari. Dalam berelasi dengan Allah, kita tahu bahwa kita sekarang sedang semua menuju kepada kekekalan karena kepastian keselamatan adalah milik kita. Kita adalah biji mata Allah, dijaga oleh Allah, dan kita adalah orang yang sedang berjalan bersama Dia menuju kemuliaan. Amin. Silahkan Teti. Terima kasih untuk renungan firman Tuhannya, Kak Junike. Kalau tadi moderator mungkin belum memberitahu siapa pembicara kedua kita, Dr. Anda Junike Siahaan, Nyonya Pendeta Mangapul Sagala. Beliau adalah Associate Staf Perkantas dan Ibu Rumah Tangga. Ya, terima kasih untuk kita semua yang boleh hadir saat ini. Masih ada 72 partisipan. Bersyukur untuk semangat dari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, boleh mengikuti acara ini sampai ke penghujung acara. Kita akan menutup acara ini dengan menyanyikan satu lagu, Sampai Memutih Rambutku. Namun sebelumnya saya mau mengingatkan buat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang merindu untuk men-sharingkan ceritanya atau membagikan beban pokok doa, minta didoakan, boleh mengisi di link yang sudah kami bagikan di ruang chat. Minta tolong Dian men-chat lagi link Google Doc-nya. Ya, sudah dibagikan oleh Dian di link-nya itu. Bapak Ibu, jika nggak bisa untuk sendiri, mungkin bisa meminta bantuan dari anak atau cucu ya untuk mengisinya. Kemudian acara kita juga bisa dilihat ulang kembali nanti di YouTube yang sudah saya sharekan di ruang chat. Bapak Ibu bisa mengkopinya, nanti bisa melihat kembali siaran ini. Gitu ya. Dan ada yang bertanya juga, kapan lagi acara ini akan diadakan? Karena acara ini sangat bagus, sangat memberkati. Wah, kami sangat bersyukur ya jika memang acara ini boleh memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Mungkin kami akan mendoakan dan menggumulkannya lebih dulu. Kelanjutannya akan seperti apa, nanti akan kami sharing, beritahukan. Pada Bapak Ibu boleh meninggalkan nomor telepon yang bisa kami hubungi atau email atau juga mengisi Google Doc. Di Google Doc akan ada data-data data Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang tertinggal yang bisa kami informasikan apakah akan ada sesi berikutnya dari acara Bincang Lansia pada sore hari ini. Ya. Banyak hal yang boleh kita terima ya dari penjelasan Dr. Susana, dari sharing Kak Vivi, dari firman Tuhan oleh Ibu Junike Sagala, betapa intinya kita semua menuju ke hal yang sama, growing older, getting older, tetapi kita nggak mau just getting older saja, tapi kita mau getting older, growing older with our God gitu ya. Benar-benar kita bertumbuh bersama, benar-benar kita menua, dipulihkan, dan bertumbuh bersama dengan Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing. Pasti banyak konflik, banyak masalah mungkin yang tidak terkatakan pada sore hari ini. Bagaimana bentrokan antara si muda dan si lansia tentang berbagai hal, perbedaan, tentang masalah hidup yang lainnya yang semuanya menjadi satu, padahal kita juga harus merawat orang tua kita, menghormati, ya itulah intinya tadi adalah bagaimana cara kita untuk terus bisa melekat, mendekat kepada Tuhan,
berrelasi dengan Tuhan. Lagi-lagi Ibu Susana juga, Dokter Susana juga bilang intinya firman, itu yang boleh menguatkan kita, memotivasi kita untuk terus menghidupi hidup ini, sehingga kita benar-benar menua, dipulihkan, bertumbuh bersama, dan pada akhirnya kita semua boleh menikmati lagi, mengalami lagi Tuhan di masa ke depan ini. Kita akan menutup acara kita, Bincang Lansia sore hari ini. Saya mengajak kita menaikkan lagu Sampai Memutih Rambutku, dan nanti minta kesediaan Ibu Junike Sagala untuk menutup kita di dalam doa. Biarlah di tengah badai yang menakutkan dan sampai memutih rambut kita, sampai kita menutup, sampai Tuhan putuskan kita menutup usia, kita selalu menyembah Tuhan Yesus, karena kita adalah miliknya selamanya. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, oh, sampai memutih
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa kami yang baik. Tuhan yang memiliki kami, memiliki hidup kami. Tuhan yang mengawasi kami, memelihara kami sebagai biji mata-Mu. Termasuk juga memelihara para orang tua kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang terencana. Kehidupan kami bukan secara kebetulan. Kehidupan kami adalah suatu anugerah yang berpusat kepada Allah, yang memang Tuhan hadirkan kami di dalam suatu maksud tujuan untuk kemuliaan Allah. Itu juga yang Tuhan berikan kepada para orang tua kami. Ketika kemudian giliran kami yang diizinkan Tuhan untuk merawat para orang tua kami yang sudah lanjut. Kami semua Tuhan bersama teman-teman kami yang hadir di sini bersyukur untuk kesempatan itu. Karena kami tahu bahwa kesempatan itu adalah kesempatan untuk mengekspresikan kasih kepada mereka yang telah lebih dahulu mencurahkan kasih kepada kami. Karena itu kami bersama-sama berdoa. Memohon Tuhan memberikan anugerah, kasih, karunia, kekuatan, pertolongan, semangat kepada teman-teman kami, kepada khususnya yang merawat orang tua mereka, yang mungkin bahkan sudah sakit-sakitan. Tuhan, limpahkanlah rahmat-Mu kepada mereka. Tolonglah supaya mereka mengalami hal-hal yang sangat indah ketika mereka melakukan itu, ya Bapa. Ketika mereka mungkin stres benar Tuhan, atau apapun itu. Ajarlah mereka untuk melihat kepada Tuhan. Dan hadirlah di sana untuk menopang mereka, menyegarkan mereka. Kami bersyukur, kami sudah mendengarkan sesi dari Dr. Susan yang membuat setiap kami juga, orang-orang tua kami, boleh kiranya akan dirawat lebih baik. Bahkan kami juga boleh merawat diri kami lebih baik menyambut masa tua kami. Kami bersyukur untuk mendengarkan juga sharing dari Kak Vivi tadi. Yang kiranya boleh menjadi panutan dan menguatkan kepada semua saudara-saudara kami yang sedang melakukan tugas ini. Biarlah ya Tuhan dengan pertolongan Roh yang Kudus mereka menjadi mampu, menjadi saluran berkat bagi orang tua mereka. Kami berdoa menyerahkan para orang tua kami ini supaya Tuhan kiranya memberikan kepada mereka terus kesegaran, kekuatan, khususnya di dalam iman manusia batin mereka. Semakin melekat kepada Kristus. Demikian juga para orang tua kami yang hadir, yang masih sehat di sini tadi. Tuhan biarlah Engkau menolong mereka untuk semakin melekat kepada Kristus, memperkaya batinnya mereka. Dan itu membuat mereka sungguh-sungguh boleh bahkan menjadi alat Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga untuk semua kami yang hadir. Tuhan memberkati kami, memberkati Dr. Susan dalam pelayanan medisnya, dalam pelayanannya di gereja. Tuhan memberkati Vivi di dalam pelayanan di Perkantas dan memberkati khususnya dalam pelayanan juga kepada orang tua terkasih. Berkati kami semua, setiap kami yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang kami tahu semua kami adalah biji mata Allah. Biarlah Tuhan melimpahkan rahmat-Mu kepada kami, kepada orang tua kami, dan kepada anak-anak kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus untuk sesi yang telah kami lewati bersama. Kiranya berkat dari Tuhan atas kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih.